Bab 166. Krune kemudian menghabiskan waktunya untuk berkultivasi dan memperkuat fondasinya, dia yakin bahwa dia tidak akan membutuhkan lebih dari 2 minggu sebelum itu selesai. Suatu malam, dia memutuskan untuk meminta bantuan roh cahaya. Dulu, kau memintaku untuk menyimpan energi sumber elemen dan hanya menggunakannya untuk terobosan alam pembentukan inti. Mungkinkah kau juga bermaksud menggunakannya untuk memadatkan jiwaku? Roh cahaya tertawa dan berkata, benar. Tapi kamu butuh waktu cukup lama untuk mengingatnya, ya. Krune menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini sehingga saya sendiri pun tidak terlalu memikirkannya. Baru selama minggu terakhir ini, yang cukup tenang, saya akhirnya teringat kata-kata itu. Light Spirit setuju dengan Krune karena dia melihat langsung semua yang terjadi. Memang benar, aku bermaksud agar kau menggunakannya untuk mendapatkan terobosan yang lebih baik ke alam pembentukan inti. Ini adalah momen yang sangat penting karena momen inilah yang akan memberimu jiwa ilahi di masa depan. Tetapi aku berharap kau akan mendapatkan terobosan yang setengah sempurna, bukan yang sempurna. Kau seharusnya benar-benar berterima kasih kepada gurumu atas pil penggerak kesadaran ini. Krune mengangguk, tetapi dia menjadi bingung. Apa maksudmu dengan terobosan semi-sempurna? Roh cahaya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan kecil. Oh, aku lupa bahwa namanya telah berubah setelah sekian lama. Sederhananya, terobosan semi-sempurna adalah apa yang disebut gurumu sebagai terobosan tingkat lanjut. Yang mana kau perlu membiarkan intimu menyerap 30% dari jiwa. Tiba-tiba, Krune mulai berkeringat dingin. Lalu, jika saya tidak memiliki pil penggerak kesadaran ini dan mencoba terobosan tingkat lanjut itu, bagaimana Anda akan menangani masalah hati nurani? Roh cahaya kemudian tertawa terbahak-bahak. Bukankah itu sudah jelas? Keberanian. Kamu perlu menanggungnya dengan tekad yang kuat. Jangan khawatir, aku yakin kamu pasti bisa melewati rintangan ini. Krune hampir pingsan. Jantan, kepalamu. Apa kau ingin membunuhku? Namun, roh cahaya tampaknya tidak peduli. Apa yang kau bicarakan? Sudah berapa kali kau menempa jiwamu? Setelah menggunakan petir kesengsaraan begitu lama, apa kau benar-benar berpikir kau tidak bisa menahan kerugian sekecil ini? Kau terlalu meremehkan kenyataan bahwa aku di sini bersama petir kesengsaraan. Aku menolak untuk percaya kau tidak bisa menahan kerugian kecil sebesar 30%. Krune masih agak ragu, dan dia tidak bisa tidak berpikir bahwa roh cahaya mengingatkannya pada gurunya. Ah sudahlah, terserah. Semuanya seharusnya baik-baik saja sekarang. Lalu roh cahaya berkata, aku tidak ragu sedikit pun. Kau harus ingat bahwa aku yakin kau sudah memiliki kekuatan untuk menahan penyerapan sebesar 30% tanpa pil peningkatan kesadaran. Jadi, sudah jelas bahwa selain rasa sakit, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memasuki alam pembentukan inti. Krune setuju bahwa jika apa yang dikatakan Light Spirit itu benar, maka mungkin memang akan terjadi seperti yang dia katakan. Seminggu kemudian, Krune menerima pesan dari tuannya untuk menemuinya. Sesampainya di sana, Krune dibawa ke ruang tamu tempat tuannya mengajukan pertanyaan kepadanya. Apa hubunganmu dengan putri kepala klan Wang? Krune terkejut dengan pertanyaan itu. Kepala klan Wang. Satu-satunya orang yang kukenal dari klan Wang adalah seorang gadis bernama Fei Fei dan seorang lelaki tua yang tinggal bersamanya bernama Feng. Mulut Lucio berkedut. Itulah gadis yang kumaksud. Mata Krune membelalak. Apa? Dia putri kepala klan Wang. Lucio mendengar itu dan menghela napas. Bukankah para wisep seharusnya cerdas? Kenapa kau belum pernah mengeceknya sekalipun setelah bergabung dengan sekte kami? Kau pasti punya akses ke informasi ini jika kau melihat ke komunikatormu dan terhubung ke jaringan kami. Ada alasan mengapa Lucio membutuhkan waktu selama ini untuk mengajukan pertanyaan ini. Dia ingin memastikan sendiri apakah Krune adalah seseorang yang dikirim oleh klan Wang atau bukan. Lucio juga mengirim orang-orangnya sendiri untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa Krune benar-benar bukan seseorang yang dikirim oleh kekuatan lain untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Pertama-tama, mengirim seseorang dengan bakat seperti itu adalah hal yang paling bodoh. Itulah juga alasan mengapa dia tidak keberatan menghabiskan begitu banyak uang untuk Krune. Krune kemudian segera beralih ke komunikatornya dan mencari informasi yang disebutkan oleh gurunya. Benar saja, dikatakan bahwa Fei Fei adalah putri kepala klan Wang, dan bahkan ada cukup banyak fotonya. Krune yakin, bahwa ini, tanpa diragukan lagi, adalah Fei Fei yang dikenalnya. Itu, tak terduga. Janji yang dibuat kala itu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih sulit untuk dipenuhi. Namun Krune tak bisa menahan diri untuk berpikir. Yah, itu pun dengan asumsi Fei Fei masih mengingatku, yang menurutku agak sulit dipercaya. Hah. Saat itulah dia menatap tuannya. Aku tidak tahu bahwa dia adalah putri dari klan Wang. Lucio lalu menggelengkan kepalanya dan bertanya. Sekarang setelah kamu tahu, bisakah kamu menjelaskan bagaimana kalian saling mengenal? Krune mengangguk lalu menjelaskan bagaimana dia mengenal Fei Fei dan Paman Feng di planet Makui. Lucio mendengar itu dan terkejut. Pernikahan. Dia membuatmu berjanji seperti itu. Krune mengangguk. Ya, tapi guru bisa tenang. Fei Fei masih anak-anak waktu itu, jadi dia mungkin sudah melupakannya sekarang. Agak memalukan, tapi aku yakin akulah satu-satunya yang masih ingin menepati janji itu.
Setelah aku bisa berbicara dengannya dan dia membenarkan dugaanku bahwa dia mungkin tidak ingin berhubungan lagi denganku, aku akhirnya akan bebas melakukan apapun yang aku mau. Tentu saja, aku lebih suka jika dia masih menyukaiku dan mengizinkanku untuk menepati janji itu. Haha. Lucio menghela napas sekali lagi. Kemudian dia memutuskan bahwa inilah saatnya untuk memberitahu Krune tentang apa yang terjadi 6 tahun lalu ketika dia bertemu Fei Fei dan Feng dalam perjalanan kembali ke sekte. Krune, tentu saja, terkejut bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Apa arti semua ini? Lucio menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, dia jelas tidak melupakan janjimu. Bahkan, aku percaya itu karena dia menginginkan kebaikanmu sehingga dia memperingatkanku untuk melihat ujian itu. Jika tidak, dia tidak akan pernah mengirimmu kepadaku karena aku pasti bisa melindungimu. Tentu saja, seperti yang kukatakan, mereka hanya memberitahuku bahwa seseorang yang menarik akan mencoba ujian masuk, tidak lebih. Jadi fakta bahwa kau bergabung dan aku mendapatkanmu sebagai muridku adalah prestasimu dan hanya milikmu. Tidak perlu merasa berhutang budi untuk itu karena kau akan bergabung dengan sekte ini terlepas dari apakah aku mendapatkanmu sebagai murid atau tidak. Krune terdiam sejenak dan berkata. Memang benar juga bahwa aku sampai pada titik ini berkat teknik energi tak terhingga yang kudapatkan dari mereka di sana, jadi apa yang kau katakan tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya salah. Tapi apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku tidak bisa menahan rasa gembira karena dia mungkin benar-benar belum melupakanku. Tentu saja, Fei Fei dan Paman Feng bertemu denganmu 6 tahun yang lalu, jadi kemungkinannya tetap saja dia sudah melupakanku. Haha. Meskipun Krune tertawa dengan nada merendahkan diri, Lucio dapat melihat bahwa mata Krune menunjukkan secercah harapan. Kemudian dia menghela napas dan berkata, itulah mengapa aku memanggilmu, aku jamin, dia tidak hanya tidak melupakanmu, dia akan datang mencarimu sekarang. Krune butuh beberapa detik untuk mencerna informasi itu. Apa? Apa maksudmu? Lucio kemudian menjelaskan tentang program pertukaran yang selalu dilakukan oleh 4 besar di antara mereka. Aku baru saja mengkonfirmasi dengan pihak yang mengurusnya, Wang Fei Fei akan datang bersama 2 jenius lainnya dari klan Wang. Masalahnya, klan Wang jarang mengirim keturunan langsung dari keluarga utama mereka, apalagi seseorang dengan status Fei Fei. Krune merasa bingung mendengar itu. Apa maksudmu dengan status Fei Fei? Lucio kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang masalah yang mereka temukan mengenai Major Core milik Krune dan betapa miripnya dengan milik Fei Fei. Benarkah hal seperti itu terjadi? Krune sudah merasa mati rasa dengan semua pengungkapan yang terjadi bersamaan. Sekarang dia baru saja mengetahui bahwa dia juga kebal terhadap ramalan. Lalu Lucio berkata, akan saya perjelas. Saya tidak berniat menyerahkanmu kepada klan Wang, sebaiknya kau ingat itu. Krune kemudian melirik tuannya dan berkata, Tuan, saya akan memperjelasnya juga. Saya tidak menyukai laki-laki. Dor. Krune tertabrak sekali lagi, tetapi kali ini, itu adalah kesalahannya sendiri. Ulangi lagi kalimat itu dan lihat apakah aku tidak akan langsung mengirimmu ke neraka. Tuanmu adalah orang yang sangat jujur, sebaiknya kau ingat itu juga. Krune mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Apalagi, dia hanya bisa memikirkan fakta bahwa Fei Fei akan datang. Mengenai bagian di mana gurunya mengatakan bahwa dia tidak akan menyerahkannya kepada klan Wang, Krune tidak peduli. Dengan kultivasinya saat ini, tidak mungkin dia bisa melakukan sesuatu seperti menikahi Fei Fei. Klan Wang tidak akan membiarkan itu terjadi dengan cara apapun. Terutama setelah apa yang dia dengar tentang situasi inti utama dirinya dan Fei Fei. Untuk saat ini, dia hanya akan menikmati momen ini. Lucio lalu bertanya pada Krune. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Krune kembali terkejut. Kurasa begitu, setidaknya aku memang ingin tetap bersamanya. Bagaimana aku harus mengatakannya? Sejak aku bertemu dengannya waktu itu, aku selalu teringat betapa indahnya momen-momen singkat itu. Lagi pula, dari apa yang dikatakan guru, sepertinya Fei Fei benar-benar bermaksud baik padaku. Tiba-tiba, mata Lucio bersinar. Kalau begitu, semuanya jadi lebih mudah. Aku tidak akan menyerahkanmu kepada klan Wang, tapi itu tidak berarti kau tidak bisa merebutnya dari mereka. Aku mengandalkanmu, anak muda, batuk, anak muda. Krune menatap wajah gembira tuannya dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa saya merasa seluruh percakapan ini mengarahkan saya pada kesimpulan ini? Lucio lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kebetulan, ini hanya kebetulan. Namun jauh di lubuk hatinya, dia sedang berpikir. Betapa hebatnya jika aku merebut putri si bodoh itu dengan cara yang adil. Krune sudah memiliki wujud manusianya, yang berarti sekarang dia juga bisa meninggalkan keturunan. Semoga saja semuanya berjalan seperti ini. Hahaha. Ternyata Wang Xin dan Lucio Kovel memiliki sejarah masa lalu bersama. Tentu saja, itu hanya sebatas hubungan pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan klan atau sekte secara keseluruhan. Bahkan, hampir tidak ada yang tahu tentang hal itu sejak awal. Selama masa kultivasinya, Krune pergi mengantar Xinjia, Ao, Yusa, dan Arlan. Xinjia adalah yang pertama pergi, dan beberapa hari kemudian, kelompok Ao juga memutuskan untuk pergi. Tetapi ada satu hal yang membingungkan Krune ketika dia tiba di pelabuhan pesawat luar angkasa yang akan digunakan kelompok Ao. Krune melihat seorang gadis muda berambut putih yang tampaknya tidak lebih dari 18 hingga 20 tahun.
Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia mengenalnya dari suatu tempat. Dan ini. Ao menggaruk bagian belakang kepalanya dengan pasrah dan berkata, ini ulah, serigala bulan. Akhirnya, Krune mengerti mengapa wanita itu tampak familiar. Bukan penampilannya, melainkan kekuatan petir kesengsaraan yang dia kendalikan. Oh, begitu. Tapi, kenapa dia pergi bersamamu? Arlan dan Yusa tampak ingin tertawa tetapi tetap menahan diri. Ao baru saja akan menjelaskan ketika ulah tiba-tiba menempel padanya. Aku ikut bergabung tanpa diundang. Aku mengetahui bahwa Ao akan mengambil beberapa misi, dan tetua dari ras serigala bulanku telah berbicara dengan para master dari semua pihak agar aku bisa bergabung dengan mereka. Itu bukanlah jawaban yang diharapkan Krune, yang ingin dia ketahui adalah mengapa dia bergabung dengan mereka sejak awal. Dia adalah pengguna petir kesengsaraan, jadi dia mungkin tidak akan memiliki masalah untuk melakukan perjalanan sendirian. Namun keraguan Krune segera sirna berkat pesan indera ilahi dari Yusa. Kemarin, Arlan, Ao, dan aku tinggal di rumah Ao untuk menyelesaikan persiapan terakhir sebelum berangkat. Tapi tiba-tiba, seorang tetua dari klan Serigala Bulan yang juga seorang tetua sekte dalam datang mengetuk pintu kami bersama Ulah. Sekadar informasi, dia bukan guru Ulah, tetapi anggota dari wilayah yang sama dari planet asal Ulah, dan dia tampaknya sangat mengenal Ulah. Yusa kemudian melanjutkan menjelaskan situasinya. Ternyata Ao menyadari bahwa dia adalah seorang tetua sekte dan Ulah juga bersamanya, jadi dia mengundang mereka masuk. Kemudian, tiba-tiba, tetua itu menggunakan kekuatannya untuk mengunci Ao di tempatnya. Yusa dan Arlan awalnya ketakutan, tetapi kemudian mereka mengingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka berada di sekte jalan ilahi, jadi tidak mungkin tetua itu akan mencoba melakukan sesuatu terhadap Ao. Pada akhirnya, tetua itu berjalan mengelilingi Ao seolah-olah mengukurnya, lalu dia bertanya kepada Ulah. Apakah kamu yakin ini orangnya? Ulah kemudian mendekati Ao dan mengendusnya sekali lagi, lalu ia langsung memeluknya dengan wajah bahagia. Ya, itu pasti dia. Ao langsung merasa malu. Sejak kapan gadis-gadis cantik mulai memeluknya tanpa alasan? Orang pasti tahu bahwa Ulah, dalam wujud manusianya, sangat cantik. Mulut tetua berkedut sesaat dan menatap Ao seolah-olah dia adalah musuh terbesar ras serigala bulan. Tapi kemudian dia menghela napas dan melepaskan Ao dari kurungannya. Ao, tentu saja, tetap kebingungan seperti biasa. Tetua tampak putus asa dan kemudian berkata, kenapa harus kamu? Sebelum Ao sempat bertanya apa yang sedang terjadi, Ulah langsung menjelaskan. Tetua memberitahuku bahwa ras serigala bulan kita memiliki ciri khas khusus. Kita dapat memilih pasangan berdasarkan aroma. Kau perhatikan di menara 100 lantai bagaimana indera penciumanku bahkan mampu menilai karakter seseorang atau binatang iblis, kan? Ada satu hal istimewa tentang itu. Ketika serigala bulan betina atau jantan menemukan pasangan yang mereka sukai, mereka akan benar-benar terpikat oleh aromanya, seperti aku terpikat oleh aromamu. Jadi, mulai sekarang, kau akan menjadi pasanganku. Mulut Ao berkedut, apa hubungannya dia dengan itu? Sedangkan Yusa dan Arlan, mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yusa lalu berkata, selamat, Ao. Masa lajangmu akhirnya berakhir. Arlan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Pasangan yang serasi. Aku, Arlan, sangat bahagia untuk kalian. Ao merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Tepat ketika dia hendak menolaknya, dia menatap mata Ulah yang bersinar dan menelan ludah apa yang akan dia katakan. Sama seperti di menara 100 lantai itu, sekali lagi dia tidak mampu menentang keinginannya. Tetua itu memandang hal itu dengan wajah berlinang air mata. Hei kau! Jika bukan karena aturan mutlak serigala bulan yang selalu mengikuti penciuman dalam pertarungan, aku pasti sudah membunuhmu. Aku bahkan tidak akan peduli jika nanti aku dibunuh oleh sekte jalan ilahi. Kemudian sang tetua menghela napas. Ulah memiliki salah satu garis keturunan paling murni dari ras serigala bulan kami. Kami benar-benar tidak ingin dia menemukan pasangan di luar ras kami sendiri. Tetapi setelah dia mencapai usia yang tepat, dia tidak menemukan siapapun di wilayah kami yang menarik indera penciumannya. Jadi kami kurang lebih sudah siap jika dia menemukannya di tempat lain. Selain itu, bukan hal yang aneh jika anggota ras kami mengambil anggota ras lain sebagai pasangan. Bahkan, sekitar 1 dari 200 serigala bulan yang lahir akhirnya menemukan aroma pasangan pada seseorang dari ras lain. Seperti yang dikatakan Ulah, indera penciuman serigala bulan kami dapat menjangkau lebih dari sekadar penciuman biasa, dan melalui indera penciuman itulah kami tidak pernah memilih pasangan yang salah sebelumnya. Jadi sebaiknya kau jaga dia baik-baik, atau ras serigala bulan dari planet Fajin pasti akan menemukanmu. Kurasa aku tak perlu memberitahumu apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi. Ao mendengar semua itu dan merasa putus asa. Dia menatap tetua dan mulai berbicara. Aku tidak ada hubungannya dengan. Tiba-tiba, dia menatap mata Ulah, yang terus bersinar padanya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan mencoba mengatakannya sekali lagi. Aku tidak punya apa-apa untuk. Lalu dia tersenyum padanya, yang membuat konsentrasinya hilang lagi. Saya memiliki. Kemudian, Ulah memeluknya erat-erat. Aku. Ao berkeringat deras. Sedangkan Arlan dan Yusa sudah berguling-guling di tanah sambil tertawa. Sudah sangat jelas bahwa Ao tidak bisa berbuat apa-apa melawan wajah imut itu. Ao kemudian menyerah dan berkata, aku akan mempertimbangkannya.
Ula tampaknya tidak kecewa dan berkata, tidak perlu berpikir karena aku tidak akan meninggalkan sisimu sejak awal. Ao hanya menghela napas lalu melirik Arlan dan Yusa yang sedang berguling-guling di tanah. Dor, dor. Dia menendang keduanya dan membuat mereka terpental. Namun, Arlan dan Yusa tidak peduli. Itu lebih dari sepadan. Di sisi lain, sang tetua tampaknya tidak senang dengan jawabannya. Apa maksudmu dengan, kamu akan memikirkannya? Apakah kamu mengatakan bahwa dia tidak cukup baik untukmu? Ao kembali merasa gugup, tetapi Ula segera turun tangan. Tidak apa-apa, Paman Julius. Aku hanya perlu memastikan untuk tetap menjaganya di dekatku sampai dia menyerah. Arlan mendengar itu dan tak kuasa menahan diri untuk berkomentar sambil berusaha menahan tawannya. Meskipun aku senang untuk kalian berdua, aku khawatir itu tidak akan mungkin terjadi. Kami bertiga akan berangkat ke wilayah Furani besok untuk mengasah kemampuan kami, dan kemungkinan kami akan tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama. Ao dan Yusa mengangguk, itu memang benar. Kemudian, Elder Julius segera mengeluarkan alat komunikasinya dan menghubungi beberapa nomor. Namun, yang lain tidak dapat mendengar apa yang dia katakan. Semenit kemudian, dia menyelesaikan panggilannya dan berkata, selesai. Aku sudah menelepon Ao, Arlan, dan Guru Ula. Mereka tidak keberatan membiarkan Ula pergi bersamamu. Jaga dia baik-baik. Ao kembali merasa ingin menangis. Dia pikir ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri. Sayangnya, tetua sekte dalam ini jauh lebih cakap dari yang dia kira. Dia bahkan berhasil meyakinkan 3 tetua inti sekaligus. Ula, tentu saja, sangat gembira dengan hasil tersebut. Besar. Ao menghela napas dan membiarkannya saja. Lagi pula, Ula, dalam wujud manusianya, benar-benar cantik. Tidak buruk memiliki teman wanita seperti itu selain reinkarnasi Dewi tak tahu malu di pojok sana. Yusa menatap Ao dan kurang lebih bisa menebak apa yang dipikirkannya. Hei, bukan salahku kalau kamu punya aroma yang harum. Dan begitulah jadinya. Krune mendengar semua itu dan merasa mereka mencoba mengolok-oloknya. Siapa yang akan percaya semua omong kosong itu? Yang mengejutkan, ketika dia menatap Ao, Ao mengangguk seolah membenarkan bahwa Yusa dan Arlan benar-benar tidak berbohong. Krune lalu menghela napas dan berkata, terserah. Bukan aku yang memutuskan dengan siapa Ao akan berpacaran. Saat itulah dia memikirkan hal lain. Ngomong-ngomong, seperti apa rupa serigala bulan dan anak manusia? Ao hampir pingsan. Apa kau bilang kita sudah sampai pada tahap memulai sebuah keluarga? Bro, bukankah kau terlalu terburu-buru? Ula, tentu saja, sama sekali tidak keberatan karena, menurutnya, itu sudah takdir. Arlan menunjukkan ekspresi serius dan berkata, meskipun sangat langka, saya pernah melihat 1 atau 2 manusia dan binatang iblis dalam perjalanan saya. Anak-anak mereka kebetulan memiliki ciri-ciri dari kedua ras tersebut. Mereka tampak seperti manusia tetapi memiliki beberapa perbedaan tambahan seperti tanduk atau ekor. Jadi saya kira itu akan menjadi anak manusia dengan telinga, rambut, dan ekor serigala putih, mungkin juga sedikit bulu. Yusa mengangguk. Memang benar, saya hanya pernah melihat 1 pasangan seperti itu sebelumnya. Sepertinya ciri-ciri yang diwariskan cukup acak, tetapi satu hal yang pasti, mereka akan selalu memiliki bentuk manusia sebagai dasarnya. Satu-satunya keraguan adalah apa lagi yang akan ditambahkan padanya. Yusa lalu menatap Ula sambil tersenyum. Tentu saja, begitu anak itu mencapai tingkatan yang cukup tinggi, dia bisa melakukan hal yang sama seperti Ula dan mengambil wujud manusia sempurna. Karena Ula mendapatkan wujud manusianya pada tahap ketiga alam pembentukan inti, anak mereka mungkin akan membutuhkan sesuatu yang mendekati itu untuk menyembunyikan ciri-ciri serigala bulan dan mengambil wujud manusia sempurna juga. Ao sudah menangis. Mereka benar-benar berpikir bahwa dia dan Ula ditakdirkan untuk menjadi sebuah keluarga. Krune mengangguk dan mengerti. Berbeda dengan Yusa dan Arlan, yang hanya mengatakan itu untuk membuat Ao marah, Krune benar-benar penasaran dengan informasi itu. Lagi pula, dia belum pernah memiliki kesempatan untuk melihat anak dari manusia dan binatang iblis sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Seperti apa rupa anak hasil perpaduan Fei Fei dan aku? Sifat wisep apa yang akan diwariskan kepadanya? Atau lebih tepatnya, apakah ia akan mewarisi sifat wisep sama sekali? Lagi pula, kami para wisep tidak memiliki bentuk nyata yang bisa disebut-sebut. Krune kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Ao dan yang lainnya dan mendoakan kebahagiaan untuk hubungan baru Ao, yang membuat Ao sangat sedih. Lalu dia kembali ke rumahnya dan berpikir. Selanjutnya adalah terobosan di alam pembentukan inti. Krune telah mempersiapkan diri sejak menerima pil peningkatan kesadaran dari gurunya, dan hari ini, dia akhirnya menyelesaikan penguatan kultivasinya. Kemudian dia mengirim pesan kepada gurunya sesuai permintaan dan mengatakan bahwa dia sudah siap. Bagus, sekte ini memiliki planet khusus tempat semua anggota yang ingin melewati kesengsaraan surgawi dapat pergi. Jangan khawatir, kita memiliki formasi teleportasi jarak jauh yang selalu terhubung ke sana. Krune kemudian memikirkan sesuatu dan memberitahu tuannya. Guru, bukankah itu akan menjadi masalah karena aku bisa menarik kesengsaraan surgawi yang ada di dekat sini? Tentu saja, Krune sudah memberitahu gurunya tentang masalah ini. Bahkan jika dia tidak memberitahu, dengan sumber daya sekte jalan ilahi, Lucio pasti akan mengetahuinya cepat atau lambat. Jangan khawatir, aku sudah memesan seluruh tempat ini khusus untukmu. Krune terkejut.
Seluruh planet hanya untuk dia menjalani kesengsaraan surgawinya. Bukankah itu terlalu memaksa? Tapi Lucio sama sekali tidak peduli. Sekta kami memiliki banyak kultivator alam pembentukan fondasi dan inti serta binatang iblis, jadi planet itu pada dasarnya selalu ada seseorang yang mengalami kesengsaraan surgawi sepanjang tahun. Karena itu, kita tidak bisa melakukannya hari ini karena mereka yang sedang mengalaminya saat ini tidak dapat menghentikannya di tengah jalan. Datanglah ke rumahku besok, aku akan memastikan bahwa itu gratis dan aku akan menemanimu. Pada akhirnya, Krune memutuskan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Sekalipun planet itu hanya diperuntukkan baginya, toh itu tidak akan mengganggu banyak orang atau makhluk iblis. Lagi pula, itu hanya untuk 1 hari saja. Keesokan harinya, Krune dan Lucio meninggalkan Sekte Jalan Ilahi melalui formasi teleportasi tersebut. Planet tempat Krune akan menjalani kesengsaraan tidak terlalu besar, tetapi tetap lebih dari cukup. Meskipun sekte tersebut memiliki anggota yang menjalani cobaan sepanjang tahun, jumlahnya tidak akan lebih dari 10 atau 20 orang per hari. Mengingat ini masih sebuah planet utuh, ada lebih dari cukup ruang untuk digunakan semua orang. Kita harus ingat bahwa meskipun sekte tersebut tidak hanya memiliki murid resmi, tetapi juga memiliki banyak bawahan dan murid rendahan. Belum lagi mereka juga diizinkan untuk menggunakan planet ini. Alasan sekte tersebut memisahkan sebuah planet khusus untuk itu adalah karena lebih mudah untuk melindunginya sekaligus menghindari kerusakan. Lagi pula, ini adalah planet kosong. Selain para anggota Sekte Jalan Ilahi, pada dasarnya tidak ada bentuk kehidupan lain di sekitarnya. Memberikan penghormatan kepada pemimpin sekte. Begitu Krune dan Lucio muncul, para murid yang bertanggung jawab menjaga planet itu segera datang untuk memberi pujian. Mereka telah menerima pesan bahwa Lucio meminta agar planet itu dibebaskan untuk muridnya pada hari itu. Kemudian mereka memandang Krune dari atas ke bawah. Sama seperti Krune, mereka juga berpikir bahwa terlalu berlebihan untuk memesan seluruh planet hanya untuk ujian alam pembentukan inti. Krune menyadari semua orang menatapnya dan menghela napas pasrah. Ia jelas bisa memahami apa yang mereka pikirkan juga. Jadi, katanya, aku tahu betul bahwa memiliki seluruh planet ini hanya untukku adalah hal yang berlebihan, tapi aku tidak bersalah di sini. Itu adalah ide kakek tua di sebelahku, dan aku tidak ada hubungannya dengan itu. Semua orang merasa jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka ketika Krune mengucapkan, orang tua, tetapi yang mengejutkan, ketua sekte menerimanya dengan cukup baik. Dor, berhenti bicara omong kosong. Ini sekte saya, dan semuanya berjalan sesuai keinginan saya. Jika ada yang mengeluh, saya akan memukuli mereka, itu saja. Krune melirik tuannya dan berkata, Pak Tua, kau terlalu otoriter. Lucio tidak peduli. Pertama-tama, dia jarang meminta apapun bahkan sebagai ketua sekte, jadi tidak ada masalah jika dia sedikit lebih berbuat baik untuk muridnya sekarang. Adapun apakah Krune memahaminya atau tidak, dia tidak peduli. Lalu Lucio bertanya kepada salah seorang murid. Apakah tanah kesengsaraan sudah siap? Murid itu langsung mengangguk. Ya. Sesuai permintaan, kami memisahkan area tersebut dengan formasi pengumpulan roh bintang perak puncak. Lucio mengangguk dan segera membawa Krune ke sana. Biasanya, para murid akan menggunakan formasi teleportasi di dekat pintu masuk untuk berteleportasi ke tempat mereka akan menjalani ujian. Tetapi Lucio merasa itu terlalu merepotkan dan segera berteleportasi bersama Krune. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, dia pada dasarnya bisa muncul di mana saja dengan kultivasinya dan pemahamannya tentang hukum ruang. Para murid sekte mengetahui di mana peristiwa itu akan terjadi, dan cukup banyak yang sedang senggang menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke sana dan melihatnya. Setelah tiba di sana, Krune memperhatikan konsentrasi energi spiritual yang tinggi dan bertanya kepada Lucio. Guru, bukankah bantuan dari luar menjadi masalah saat melewati masa kesengsaraan? Apakah benar-benar tidak apa-apa mengandalkan formasi pengumpulan roh? Lalu Lucio berkata, tidak ada masalah. Kalau tidak, kamu juga tidak akan bisa menggunakan batu roh, kan? Satu-satunya yang perlu kamu perhatikan adalah jangan sampai ada bantuan dari luar yang mencoba menghalangi petir kesengsaraan agar tidak mengenai dirimu. Lucio lalu menambahkan. Jangan khawatir, dengan semua persiapan yang telah kami lakukan, Anda seharusnya tidak akan mengalami masalah selama prosesnya. Krune mengangguk dan memasuki formasi pengumpul roh. Sama seperti yang dia uji sebelumnya, formasi ini pada dasarnya sama dengan menggunakan batu spiritual tingkat 5 tanpa henti. Krune memakan pil penggerak kesadaran dan kemudian kembali ke wujud wisepnya. Baginya, lebih mudah untuk menahan rasa sakit jika dia tidak memiliki tubuh. Roh cahaya, apakah kau siap? Roh cahaya memahami maksudnya dan berkata demikian. Gambar. Silakan, kesengsaraanmu seharusnya cukup untuk menyelesaikan pembersihan kekuatan petir kesengsaraan di dalam inti elemenmu hanya dalam sekali jalan. Kau bisa menyerahkan kendalinya kepadaku, fokus saja pada terobosanmu. Krune mengangguk dan kemudian segera memulai proses terobosannya. Pertama, gunakan seluruh energi sumber elemenku untuk memadatkan jiwaku hingga setidaknya 1/5 dari ukuran aslinya. Biasanya, inti akan menyerap sekitar 10% dari jiwa sekaligus, jadi Krune harus memadatkannya hingga ukuran tersebut sehingga waktu penyerapan akan memakan waktu kurang lebih 50% sekarang. Tentu saja, memadatkan jiwa seseorang bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Lucio melihat itu dan berkata,
Ini baru permulaan, bersabarlah. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit karena separuh jiwamu diambil. Prosesnya juga tidak akan instan, melainkan akan terasa seperti jiwamu sedang digiling. Krune sudah tahu itu. Bahkan, bukan berarti dia merasakan sakit, melainkan lebih seperti rasa tidak nyaman yang aneh. Ia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk memadatkan jiwanya. Setelah itu, ia menyadari bahwa pil tersebut telah berefek dan ia dapat menggerakkan kesadarannya di sekitar jiwanya sendiri. Itu adalah perasaan yang sangat ajaib. Hingga hari ini, Krune selalu merasa bahwa jiwa dan kesadaran adalah sama, jadi ia penasaran untuk melihat bagaimana pil penggerak kesadaran itu benar-benar bekerja. Namun ternyata, ia kini dapat merasakan jiwa dan hati nuraninya sebagai dua entitas yang berbeda. Meskipun secara intrinsik terhubung, keduanya tetaplah dua hal yang berbeda. Jiwa bertindak lebih seperti sebuah rumah, dan hati nurani adalah keluarga yang tinggal di dalamnya. Dengan pil penggerak kesadaran, seolah-olah seluruh keluarga memutuskan untuk berkumpul di salah satu ruangan rumah sementara ruangan lainnya tetap kosong. Nah, sekaranglah waktunya. Krune kemudian mendekatkan jiwanya ke inti elemen, dan benar saja, inti tersebut memahami niat Krune dan segera mulai menyerap jiwa Krune dengan cepat. Ah! Krune harus mengakuinya. Hal ini sangat menyakitkan. Namun, dia masih bisa menahan sebanyak itu. Lagi pula, Krune sudah terbiasa dengan rasa sakit. Light Spirit melihat itu dan tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Aneh, kekuatan jiwa seharusnya berkumpul terutama di tengah inti dengan hanya beberapa benang yang menghubungkannya ke bagian inti elemen lainnya. Tetapi entah mengapa, jiwa yang diserap mengambil bentuk telur. Belum lagi telur ini sangat berwarna-warni. Telur pelangi, mungkin. Krune mendengar itu dan merasa ingin menangis, tetapi dia tidak punya waktu untuk menjawab. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa sakit akibat jiwa yang diserap. Meskipun begitu, dia tetap merasa sedikit khawatir karenanya. Lalu roh cahaya berkata, "Yah, sudah lama sekali sejak saya terkunci. Mungkin ada perubahan selama ini bagi para pemilik inti utama." Entah itu benar atau tidak, Krune tidak bisa lagi menghentikan proses tersebut, jadi dia hanya menahan rasa sakit dan menunggu sampai semuanya berakhir. Proses itu berlanjut selama sekitar 10 menit hingga akhirnya, inti elemennya menghentikan proses penyerapan. Seperti yang dikatakan gurunya, separuh jiwanya kini telah hilang. Krune tidak membuang waktu, ia kembali ke wujud manusianya telanjang dan menelan pil penyembuhan jiwa yang diberikan gurunya saat itu. Seketika itu juga, bagian yang terluka mulai tumbuh. Hanya dalam beberapa detik, rasa sakit itu hilang, dan seluruh jiwa kembali utuh. Krune menghela napas lega dan bersiap menerima kesengsaraan surgawi. Dia mengeluarkan perisai heksagonalnya karena itu adalah senjatanya. Senjata dianggap sebagai bagian dari kekuatan seseorang, jadi surga tidak menganggapnya sebagai bantuan eksternal. Bagaimanapun, seseorang harus mengendalikan senjatanya. Namun saat itulah ia mendengar suara tuannya. Bagaimana mungkin? Krune menatapnya, dan dia bisa melihat bahwa ekspresi gurunya tampak sangat buruk. Bukan hanya dia, tetapi para murid di sekitarnya yang datang untuk melihat cobaan yang dialami oleh guru sekte juga terkejut. Krune kemudian melihat ke arah yang mereka lihat, dan mulutnya langsung berkedut. Krune pernah melihat alam formasi inti kesengsaraan surgawi sebelumnya ketika Shinja dan Yusa melewatinya. Awan kesengsaraan Shinja berukuran sekitar 22 km sedangkan Yusa sekitar 20 km. Jadi dia memiliki gambaran tentang seberapa besar seharusnya. Dengan mempertimbangkan semua keahliannya, dia memperkirakan bahwa kesengsaraannya mungkin mencapai sekitar 30 km. Bahkan gurunya setuju bahwa kemungkinan besar memang demikian. Tetapi ketika dia melihat ke langit, dia merasa seperti telah disesatkan oleh orang lain. Tidak mungkin kesengsaraan surgawi ini menimpa saya, kan? Di atasnya, awan malapetaka menyebar hingga 300 km. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada tuannya. Haruskah aku meninggalkan permintaan terakhirku? Mulut Lucio berkedut. Teruslah bermimpi, aku tidak akan mewujudkan keinginan terakhirmu, jadi carilah cara untuk menolaknya dan lakukan itu sendiri. Lucio menatap Krune dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar hanya setitik asap. Tapi dilihat dari penampilannya, Krune hanya tampak seperti setitik asap dan tidak lebih. Melihat kesengsaraan surgawi raksasa ini yang bahkan dialami oleh beberapa penembus alam jiwa ilahi yang lemah, membuatnya menghela napas. Meskipun begitu, dia sendiri tidak tahu apakah Krune mampu menangkisnya. Lagi pula, ujian ini pasti setidaknya 10 kali lebih kuat dari yang biasa. Krune masih punya waktu sebelum masa kesengsaraan tiba, jadi dia memanfaatkan waktu ini untuk berpikir dan bertanya. Roh cahaya, apakah kau punya ide? Light Spirit masih memperhatikan telur pelangi dari jiwa ilahi itu ketika dia mendengar Krune memanggil. Kemudian dia menatap langit dan berkata, "Ini mungkin karena perubahan dalam jiwa ilahimu, mengenai alasannya, aku tidak tahu. Tapi aku bisa mengatakan bahwa ini bukan sebesar ini karena aku. Aku sudah menyebutkannya di masa lalu. Sebelum petir kesengsaraan turun, petir itu tidak akan bisa merasakan kehadiranku. Namun, Krune tidak ingin mengetahui hal itu sekarang. Yang saya maksud adalah, jika Anda punya ide bagaimana cara melawan kesengsaraan ini tanpa mati. Kita bisa memikirkan jiwa ilahi nanti." Roh cahaya kemudian terdiam sejenak dan berkata,
Ide awalnya adalah membiarkan seluruh kekuatan kesengsaraan memasuki fondasi semesta Anda dan menggunakannya untuk membersihkan petir kesengsaraan di inti elemen Anda. Kita masih bisa melakukan itu, hanya saja tidak perlu semuanya, satu atau dua saja sudah cukup untuk ujian sebesar ini. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan dengan 7 petir yang tersisa? Krune berpikir sejenak lalu bertanya. Silangan terakhir selalu yang terkuat, bisakah kita membiarkan sambaran ini untuk membersihkan kotoran dalam kekuatan petir kesengsaraan saya? Roh cahaya merenungkan kekuatan petir terakhir dan besarnya ujian, lalu berkata. Seharusnya mungkin, tetapi baut terakhir jauh lebih kuat daripada yang lain. Dalam hal ini, hanya satu baut itu saja sudah cukup. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan dengan 8 baut lainnya. Saat itulah roh cahaya mengingat satu hal. Oh, benar. Bagaimana bisa aku melupakan itu? Karena pembersihan kotoran pertama, kau mendapatkan cukup energi kekacauan untuk menciptakan matahari. Selain itu, mataharimu saat ini sangat kecil dan membutuhkan banyak energi spiritual untuk tumbuh hingga ukuran yang diperlukan agar dapat berfungsi sebagai matahari. Kau bisa mencoba menggunakan energi petir kesengsaraan untuk memberinya makan karena ujian itu memang memiliki banyak energi spiritual. Mata Krune berbinar setelah mendengar itu. Tapi kemudian dia memikirkan masalah lain. Kita berbicara tentang total 8 baut, mampukah matahari menahan semuanya? Roh cahaya merenung sekali lagi dan berkata. Mungkin tidak, tapi itu bukan masalah. Cobalah lakukan seperti ini, tahan 3 sambaran pertama, lalu gunakan 5 sambaran berikutnya untuk memberi makan matahari. Adapun yang terakhir, kamu hanya perlu mengarahkannya ke fondasimu. Aku bisa mengurus sisanya untuk membersihkan kotoran dari kekuatan petir kesengsaraanmu. Aku yakin kamu tidak akan mengalami masalah jika kamu hanya perlu menahan 3 di antaranya. Krune langsung menyetujui ide itu. Dia juga yakin bahwa dia bisa mengambil setidaknya 3 baut jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Apakah ada masalah jika aku menggunakan kekuatan petir kesengsaraan untuk melakukan serangan balik? Lagi pula, aku sudah pernah melakukannya di planet Makui. Roh cahaya setuju. Tidak masalah, yang kita bersihkan adalah sumber kekuatan, bukan kekuatan itu sendiri, jadi tidak ada masalah jika Anda menggunakannya untuk melawan kesengsaraan surgawi. Krune senang mendengarnya. Dia memutuskan akan menggunakan petir kesengsaraan untuk melawan yang ketiga, sementara 2 yang pertama akan ditahan oleh kekuatan dan perisainya sendiri. Karena awan kesengsaraan yang diciptakannya jauh lebih besar daripada terobosan alam formasi inti normal, dibutuhkan waktu cukup lama hingga serangan pertama terisi daya. Serangan pertama baru turun setelah 30 menit. Ledakan. Krune menggunakan perisainya dan mengisi perisai itu dengan elemen bumi, yang merupakan elemen terbaik melawan petir. Namun, sebagian kekuatan tetap menembus perisainya dan mengenai dirinya. Untungnya, Krune sudah siap menghadapi hal itu dan melindungi dirinya dengan mengirimkan beberapa serangan yang telah ia persiapkan sebelumnya untuk melawan petir tersebut. Lucio melihat itu dan takjub. Sambaran petir pertama sudah memiliki kekuatan setara dengan sambaran petir terakhir dari terobosan alam formasi inti biasa. Tapi yang benar-benar mengejutkannya adalah bagaimana Krune menahannya dengan begitu mudah. Lucio bisa merasakan kepercayaan diri yang terpancar dari pertahanan Krune. Mungkin, Krune benar-benar bisa menahannya. Meskipun Lucio tidak menunjukkannya di wajahnya, sebenarnya dia sangat khawatir tentang Krune. Bagaimanapun, dia adalah murid pertamanya, meskipun secara paksa. Sambaran petir kedua datang tak lama kemudian, dan Krune menggunakan metode yang sama untuk melawannya. Satu-satunya masalah adalah beberapa perisai heksagonalnya langsung hancur setelah terkena sambaran tersebut. Namun, tidak semuanya hancur, dan yang hancur pun membantu mengurangi sebagian besar kekuatan sambaran petir. Setelah melakukan serangan balik terhadap sisa kekuatan tersebut, sebagian masih mengenai tubuhnya yang seperti wisep. Tapi Krune tidak peduli, kekuatan yang tersisa itu tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan serius padanya. Lucio mengamati semuanya dan melihat saat perisai Krune hancur berkeping-keping. Kenapa aku tidak menyuruhnya membuat yang lebih baik? Aku sangat yakin bahwa cobaan ini akan mudah sehingga aku bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Jika dia selamat dari ini, aku pasti akan menyuruhnya membuat beberapa yang bagus. Krune kemudian mulai mengisi daya kekuatan petir kesengsaraan miliknya sendiri untuk membalas serangan petir ketiga. Begitu petir itu turun, Krune juga mengirimkan petirnya sendiri. Ledakan. Kedua kekuatan itu saling meniadakan, dan petir ketiga lenyap begitu saja. Sayangnya, Krune menggunakan banyak kekuatan petir kesengsaraan untuk mencapai hal itu. Dia telah menghitung seberapa kuat petir ketiga itu dan tidak punya pilihan selain melakukan ini. Setelah itu, Krune segera memanggil meridian elemen miliknya sendiri dan membukanya sepenuhnya. Sekarang, aku hanya bisa mengandalkan kalian dan matahariku. Ini adalah pertama kalinya Lucio melihat meridian elemen milik Krune. Dia sudah mengetahui keberadaannya karena dijelaskan dalam teknik Myriad Wisps. Tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah cerita yang berbeda. Seperti yang kupikirkan, teknik energi berlimpah seharusnya bukan teknik biasa yang sederhana. Tapi bagaimana dia bisa berpikir seperti itu? Aku merenungkannya cukup lama, tapi aku masih belum menemukan jawabannya. Lucio berhenti memikirkan hal itu sejak kesengsaraan keempat turun. Begitu menyentuh meridian berwarna itu, mereka menyerap kekuatan petir sepenuhnya seolah-olah itu bukan apa-apa.
Bukan hanya Lucio, bahkan para murid di sekitarnya pun ketakutan melihat pemandangan itu. Seberapa kuatkah meridian-meridian itu? Namun Lucio tahu lebih baik. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan petir telah diserap, kekuatan itu tidak menghilang, yang berarti kekuatan itu sedang mengamuk di dalam inti Krune saat ini. Krune, di sisi lain, cukup tenang. Salah satu keunggulan dari teknik energi berlimpah adalah kenyataan bahwa Anda dapat mewujudkannya dimanapun Anda inginkan di fondasi Anda. Karena itu, Krune jelas telah menghubungkannya langsung ke mataharinya. Kekuatan petir menghantam masa api itu, dan mulai melahap kekuatan petir seolah-olah itu adalah hal paling lezat di alam semesta. Hanya dalam beberapa detik, matahari telah berlipat ganda ukurannya. Semua kekuatan petir kesengsaraan langsung diubah menjadi kekuatan matahari. Krune melihat itu dan merasa lega. Mengingat betapa mudahnya mataharinya menyerap kekuatan itu, seharusnya tidak ada masalah untuk menahan 4 kekuatan berikutnya. Petir kesengsaraan berjatuhan satu demi satu, tetapi matahari menyerap semuanya. Meskipun begitu, Krune senang karena roh cahaya menyuruhnya hanya menyerap 5 petir. Pada saat petir kesengsaraan ke-8 selesai, mataharinya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Roh cahaya memperhatikan kekhawatiran Krune dan segera berkata, "Jangan khawatir, itu tidak akan cukup untuk membuat matahari runtuh. Dengan waktu yang tepat, ia akan kembali normal cepat atau lambat. Sekarang, gerakan meridian elemen mendekat ke inti elemen, sisanya terserah padaku." Krune tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mengagumi hal itu dan melakukan apa yang dikatakan roh cahaya. Dia menghubungkan ke 9 meridian elemen ke inti elemennya dan menunggu petir kesengsaraan yang mengakhiri kehidupan. Seperti yang diperkirakan, petir terakhir membutuhkan waktu lama untuk diisi daya. Pada saat yang sama, awan kesengsaraan menyusut drastis ukurannya karena kekuatannya diambil. Petir kesengsaraan turun dan menghantam meridian. Kekuatannya jelas setara dengan petir kesengsaraan alam jiwa ilahi. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan meridian elemen pun kesulitan menyerapnya. Untungnya, mereka masih mampu menerimanya. Petir kesengsaraan menghantam inti elemen Krune secara langsung dan mulai mengamuk di dalamnya, bahkan ingin melenyapkan jiwa ilahi Krune, telur pelangi. Dengan aku di sini, aku ingin melihat apakah kau bisa melakukan sesukamu, Heavens tua yang jahat. Petir kesengsaraan adalah kekuatan miliknya, dan dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa mengendalikannya. Perlahan, kekuatan itu mulai diserap oleh sumber petir kesengsaraan di dalam inti elemen Krune, dan kotoran yang masih ada di sana juga perlahan keluar. Krune melihat itu dengan khawatir, tetapi sepertinya roh cahaya tidak peduli. Dia fokus pada kekuatan kesengsaraan dan memastikan bahwa itu tidak akan merusak inti elemen Krune atau telur jiwa ilahi. Beberapa waktu kemudian, semua kekuatan kesengsaraan yang merajalela itu lenyap, dan yang tersisa hanyalah sedikit energi kekacauan yang dapat dihasilkan oleh sisa-sisa kotoran tersebut. Krune akhirnya menghela napas lega ketika melihat semuanya akhirnya berakhir. Bagus sekali, roh cahaya. Ini bukan apa-apa. Meskipun roh cahaya mengatakan itu, Krune bisa merasakan suaranya jauh lebih lemah. Jelas sekali dia telah berjuang cukup keras untuk menyelesaikan ini. Tentu saja, Krune tidak akan menunjukkannya. Dia sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan roh cahaya. Dengan mataharinya yang jenuh dan tanpa cara pertahanan lagi, jika roh cahaya tidak mengurus petir terakhir, dia pasti sudah mati. Krune kemudian menatap asap pelangi yang merupakan energi kekacauan dan mulai merenungkan di mana dia harus menggunakannya. Roh cahaya telah memberitahunya bahwa sisa energi kekacauan yang bisa dia dapatkan tidak akan cukup untuk menciptakan benda langit lain. Yah, kurasa aku akan menggunakannya untuk menstabilkan yayasanku sekarang setelah aku berhasil menembus batasan. Namun sebelum dia sempat menyentuh energi itu, inti elemennya mulai menyerapnya dengan sendirinya. Apa-apaan ini? Sebenarnya, bukan inti elemennya yang melakukan itu, melainkan jiwa ilahi, telur pelangi. Hanya dalam beberapa detik, seluruh energi kekacauan tersedot ke dalamnya. Bahkan roh cahaya pun terkejut karenanya. Sungguh jiwa ilahi yang aneh. Krune dapat melihat bahwa telur pelangi yang sebelumnya tampak sangat halus kini terlihat sangat padat, seperti telur sungguhan. Kemudian telur itu mulai bercahaya, dan semacam untaian seperti rambut menghubungkannya ke seluruh inti elemen. Setelah itu, Krune akhirnya dapat merasakan hubungan antara dirinya dan inti elemennya. Itulah perbedaan utama di alam pembentukan inti, kemungkinan untuk menggunakan kekuatan inti elemen. Sepertinya semuanya akhirnya berakhir. Krune juga setuju dengan Light Spirit. Adapun perbedaan telur pelangi Divine Soul, Krune akan meluangkan waktu untuk memeriksanya nanti. Lalu Krune menatap tuannya dan berkata, "Guru, saya berhasil." Namun entah mengapa, setelah Krune menatap gurunya, ia menyadari ekspresi gurunya cukup aneh. Bukan hanya dirinya, bahkan para murid di sekitarnya pun memasang wajah lucu saat menatapnya. Ada apa?" Lucio menyadari bahwa dia terlalu memperhatikan Krune dan kemudian berkata dengan canggung. Uhuk. Tidak ada apa-apa, hanya saja ini pertama kalinya saya melihat gumpalan pelangi." Krune terkejut mendengar kata-kata itu dan segera menciptakan dinding air kristal di depannya. Dinding itu kemudian memantulkan bayangan dirinya. Krune melihat itu dan hampir pingsan. Benar saja, wujud Krune yang berupa gumpalan asap kini tampak cukup berwarna-warni. Krune butuh beberapa saat untuk menenangkan diri setelah melihat itu, tetapi akhirnya ia berhasil.
Pelangi itu telah mengikuti bayangannya begitu lama, jadi tidak ada gunanya memikirkannya lebih lanjut. Gulungan pelangi, kan? Baiklah, aku akan mengikuti pelangi dan mendapatkan pot emas di ujungnya. Krune kemudian kembali ke wujud manusianya, pulang ke rumah tuannya, dan menceritakan semuanya kecuali tentang keberadaan roh cahaya. Lucio mendengar itu dan terkejut. Bukalah alas bedakmu dan izinkan aku melihatnya. Krune mengangguk dan melakukan apa yang diperintahkan. Lucio menggunakan indera ilahinya dan menyelimuti inti elemen Krune. Bahkan di alamnya, tidak mudah untuk membuat indera ilahinya memasuki inti utama untuk melihat ke dalamnya. Belum lagi itu hanya mungkin karena Krune dengan sukarela mengizinkannya. Setelah mengamati jiwa ilahi telur pelangi itu dengan saksama, Lucio menyipitkan matanya. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Seperti yang kau tahu, aku juga memiliki inti elemen, tetapi terobosan alam pembentukan intiku sama seperti orang lain. Jiwa ilahi masa depanku tidak berbentuk telur, melainkan hanya berkumpul di tengah dan menyebar untaiannya di sekitar intiku. Aku juga mengalami terobosan sempurna saat itu, jadi seharusnya bukan itu penyebabnya. Jika aku tidak salah, ini karena inti elemenmu berbeda dari yang normal, sehingga juga melahirkan jiwa ilahi yang berbeda. Lucio juga menambahkan. Tentu saja, itu juga bisa disebabkan oleh meridian elemen yang kau ciptakan, tetapi aku juga tidak bisa memastikannya. Krune mengangguk dan setuju dengan gurunya. Lucio telah memberitahunya sebelumnya bahwa inti elemennya berbeda, jadi dia sudah menduga hal itu akan terjadi. Adapun meridian elemen sebagai penyebabnya, dia tidak berpikir demikian karena Shinja telah mengembangkan meridiannya, tetapi tidak terjadi apapun pada jiwa ilahi masa depannya. Atau setidaknya, dia tidak menyebutkan apapun tentang itu. Lalu Lucio berkata, "Beri saya waktu sebentar, saya akan menelepon teman untuk ikut melihatnya juga." Lucio kemudian memanggil Falanea kembali. Yang mengejutkan, Ojilian juga bersamanya. "Kami sedang mengobrol ketika kamu memanggilnya, jadi aku ikut bergabung untuk menikmati keseruannya." Lucio mengabaikan ucapan Ojilian dan memberitahu Falanea apa yang terjadi. Kemudian, Falanea menggunakan inti takdirnya untuk mencoba memeriksa energi takdir di sekitar Krune, tetapi tetap tidak melihat pergerakan apapun. Tidak ada yang berubah, benda itu tidak bergerak sama sekali. Lucio kemudian berpikir sejenak dan memberitahu Krune. "Ikutlah denganku ke dimensi pelatihanku yang berlubang-lubang, aku ingin memeriksa apa yang bisa kau lakukan dengannya atau apakah tidak akan ada perubahan apapun sebelum alam jiwa ilahi." Krune mengangguk dan mengikuti Lucio bersama Ojilian dan Falanea. Krune cukup terkesan dengan ruang di dalam dimensi saku pelatihan gurunya. Entah berapa kali lebih besar dari dimensi saku sekte pelangi. Namun, dia tidak datang ke sini untuk mengaguminya. Lucio menatap Krune dan berkata, "Serang aku dengan semua yang kau punya. Aku ingin melihat apakah ada efek samping signifikan yang muncul setelah kau mendapatkan jiwa ilahi telur pelangi." Krune menghela napas, dan dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Tuan, bisakah kita mengganti namanya menjadi telur elemen saja?" Lucio terkejut bahwa Krune peduli dengan detail seperti itu, tetapi setelah memperhatikan ekspresinya, dia bisa melihat bahwa Krune tidak terlalu menyukai nama itu. Tidak mungkin. Nama ini sempurna, Rainbow Wisp memiliki telur pelangi, sangat cocok, bukan? Bahkan lucu. Tentu saja, Lucio tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Krune benar-benar bisa melihat bahwa Lucio melakukan itu dengan sengaja. "Pak Tua, tadi saya memperlakukanmu dengan hormat, dan begini caramu membalas budi." Tentu saja, Lucio menganggapnya sangat lucu. Jadi apa masalahnya kalau kau memperlakukanku dengan hormat? Bukankah memang seperti itulah tingkahmu sebenarnya? Keseriusanmu membuatku muak, sebaiknya kau hentikan. Dan mereka melakukannya lagi. Bukannya memperhatikan tugas penting yang ada di depan mata, mereka malah memilih berdebat satu sama lain. Falanea menatap Ojilian dan berkomentar dengan pesan dari indera ilahi. Sulit membayangkan Lucio bersenang-senang sebanyak ini. Ojilian mengangguk. Dia selalu mengurus segala sesuatu di sekte, jadi bisa dikatakan Krune adalah jalan keluarnya dari rutinitas yang monoton itu. Setidaknya, dia tidak perlu memasang wajah serius sepanjang waktu saat bersama muridnya. Lagi pula, Wisp ini tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Lucio, dan itulah yang disukainya dari Lucio. Falanea setuju bahwa Ojilian benar. Lagi pula, mereka telah mengenal Lucio selama ribuan tahun. Ojilian menyadari bahwa akan terlambat jika mereka menunggu dan ikut campur. "Dua badut di sana, kita tidak punya banyak waktu. Bisakah kalian mulai sekarang?" Barulah kemudian mereka berdua berhenti. Setelah itu, kata Lucio. "Baiklah, seperti yang saya katakan sebelumnya, lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh agar saya dapat memastikan apakah ada perbedaan." Tentu saja, Krune bahkan tidak membutuhkan Lucio untuk mengatakan itu. Dia lebih dari bersedia menyerang dengan segenap kekuatannya saat itu juga. Percayalah, aku tidak akan melakukannya. Tapi pertama-tama, izinkan aku memulihkan energi spiritualku. Selain itu, inti elemenku kosong dari energi sumber elemen, jadi aku juga perlu memulihkannya. Untuk menggunakan kekuatan inti, energi spiritual tidak berfungsi, yang dibutuhkan adalah energi sumber elemen. Krune, yang baru saja mencapai terobosan, jelas tidak punya waktu untuk mengisi ulang energinya. Lucio mengangguk dan menunggu. Krune kemudian duduk dan mengoperasikan meridian elemennya untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya.
Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di sekitarnya sama terkonsentrasinya dengan yang dia dapatkan ketika berada di dalam formasi pengumpul energi spiritual. Kurasa ini memang sudah bisa diduga dari seorang pemimpin sekte. Ini bahkan bukan ruang kultivasi, tapi jumlah energi spiritualnya sudah setinggi ini. Ada satu hal lagi yang ingin diuji oleh Krune. Seberapa banyak energi spiritual yang diserap oleh meridian elemennya akan berubah menjadi energi sumber elemen? Apakah sama dengan 30% seperti Shinja, atau lebih? Dia ingin tahu. Krune mulai menyerap energi spiritual, dan ketika energi itu pertama kali muncul di dalam fondasinya, mata Krune berbinar. Besar. Ternyata meridian elemennya mampu mengkonversi sekitar 50% dari seluruh energi spiritual yang masuk, yang berarti separuh pekerjaan telah dilakukan oleh meridian tersebut. Dengan kecepatan ini, jika yang kubutuhkan hanyalah memulihkan energi untuk bertempur, aku tidak bisa mengisi inti elemenku hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Sedangkan untuk kultivasi, ini akan membuat kultivasiku 50% lebih cepat sekarang. Aku benar-benar tidak bisa mengharapkan lebih. 10 menit kemudian, Krune bangun. Oke, aku siap. Jangankan Lucio, bahkan Ojilian dan Falanea pun terkejut ketika dia mengatakan itu. Apakah Anda kembali ke performa puncak Anda, atau hanya sebagian saja? Krune berpikir bahwa tidak perlu berbohong kepada tuannya, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Saya berhasil memulihkannya sepenuhnya. Mulut Lucio berkedut. Bukankah teknik 1000 gumpalan ini terlalu luar biasa? Bahkan teknik kultivasi tingkat atas sekte untuk alam formasi inti paling banyak hanya mencapai 70% dari kecepatan Krune. Lucio kemudian berpikir sejenak. Tapi kurasa itu masuk akal, para wisep memiliki umur yang terlalu pendek, mungkin ini adalah kompensasi atas kurangnya waktu mereka. Jika tidak, mereka tidak akan punya waktu yang cukup untuk memasuki alam berikutnya. Lucio benar. Lagi pula, kita bisa melihatnya ketika memikirkan Shinja, yang hanya mampu mengubah sekitar 30% energi spiritual secara langsung. Tentu saja, ini sudah sangat bagus. Lucio kemudian menunjukkan ekspresi serius dan berkata, "Baiklah, kamu bisa mulai kapan saja." Krune tidak membuang waktu dan segera mengaktifkan jurus petir kesengsaraan miliknya pada 50%. Namun begitu dia bergerak, dia berhenti. Itu karena dia menyadari satu hal. Tunggu. Aku belum merasa mencapai batas kemampuanku saat menggunakan jurus petir kesengsaraan dengan output 50%. Mungkinkah sekarang aku bisa melangkah lebih jauh? Krune kemudian mencoba meningkatkan kekuatan petir kesengsaraan. 60%. Dia masih bisa mempertahankannya. 65%. Masih oke. 70%. Tidak ada apa-apa. 75%. Akhirnya dia menyadari bahwa tubuhnya yang tipis itu sudah mencapai batasnya, tetapi dia masih bisa melangkah sedikit lebih jauh. 80%. Hanya pada tingkat pelepasan kekuatan petir kesengsaraan inilah Krune akhirnya merasa akan terluka jika ia meningkatkan daya keluarannya. 80% dari daya keluaran petir kesengsaraan. Ini hebat. Kurasa aku juga bisa mencapai 50% hingga 60% dalam wujud manusiaku sekarang. Krune sangat gembira dan segera menyerang gurunya dengan seluruh kekuatannya. Sekarang dia bisa melepaskan 80% kekuatan petir kesengsaraan, keterampilan lainnya yang dapat digabungkan dengannya juga meningkat kekuatannya. Lucio menerima semua serangan Krune dengan wajah bosan. Namun sebenarnya, dia sangat terkejut olehnya. Dengan kecepatan dan kekuatan serangannya, dia benar-benar bisa melawan kultivator alam formasi inti tingkat akhir biasa dan binatang iblis. Jika saya mempertimbangkan kemampuan bertarung rata-rata anggota sekte jalan ilahi saya, dia seharusnya mampu menantang mereka yang berada di tahap keempat atau bahkan mungkin kelima dari alam yang sama. Jika kita mempertimbangkan pemilik inti utama, dia seharusnya mampu menang melawan mereka yang berada di tahap kedua dan bahkan bertarung seimbang melawan mereka yang berada di tahap ketiga. Kita harus ingat bahwa kita berada di sekte jalan ilahi, setiap anggota adalah atau pernah menjadi jenius di bidangnya masing-masing. Jadi, sudah jelas bahwa tingkatan yang bisa dilompati Krune untuk bertarung jauh lebih rendah daripada tingkatan biasa. Namun demikian, apa yang dilakukan Krune sendiri sudah merupakan keajaiban. Adapun kultivator biasa dan binatang iblis, tahap ketujuh seharusnya bukan masalah, hanya tahap kedelapan yang bisa menantangnya. Namun, dia tidak akan kalah semudah itu. Bahkan jika itu musuh di tahap ke-9, dengan jurus petir kesengsaraan miliknya, dia seharusnya bisa melarikan diri tanpa masalah. Sembari bertarung, Krune juga memeriksa hal-hal yang terjadi di dalam inti elemennya. Menurut apa yang dikatakan guru, alam pembentukan inti seharusnya sudah bisa menggunakan kekuatan inti sekarang. Sejauh ini, memang persis seperti itu. Aku juga bisa melihat perbedaan antara energi sumber elemen yang kugunakan sebelumnya dan yang telah melewati inti elemenku. Energi sumber elemen yang telah dimurnikan oleh inti elemen beberapa kali lebih mudah dimanipulasi dan dipadukan dengan seranganku. Ini memberiku perasaan bahwa itu sebenarnya adalah bagian dari diriku sekarang. Jadi inilah kekuatan inti yang dibicarakan semua orang. Krune benar-benar berpikir bahwa semuanya berjalan baik dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, di mata Lucio, Ojilian, dan Falanea, semuanya tampak berbeda. Sembari Lucio menangkis serangan Krune, dia juga berbicara dengan Falanea dan Ojilian melalui indera ilahi. Mengagumkan, bukan? Kontrolnya terhadap energi sumber elemen jelas jauh lebih baik daripada kontrolku saat aku berada di alamnya.
Ojilian mengangguk. Kau bilang jiwa ilahi masa depannya berbentuk telur, kan? Seperti yang kita ketahui, karena jiwa di dalam inti itulah kita dapat menggunakan kekuatan inti. Tapi sepertinya jiwanya dapat memanipulasi kekuatan inti jauh lebih baik daripada kita semua saat masih muda. Falanea juga memberikan komentar. Dan sementara semua ini terjadi, energi takdir di sekitarnya masih setenang danau, bahkan tidak ada riak yang terlihat. Jika aku ingin meramalkan sesuatu, aku harus menggunakan kerusakan yang ditimbulkan serangannya pada lingkungan sekitar. Tapi itu tidak akan pernah sebaik meramalkan para kultivator atau binatang iblis itu sendiri. Kemampuan yang sangat mengagumkan. Lucio lalu tertawa. Aku sangat ingin melihat seperti apa jiwa ilahi yang akan keluar dari telur pelangi itu. Ojilian dan Falanea mengangguk. Mereka juga sangat penasaran tentang perubahan apa yang akan terjadi di sana. Lucio berpikir bahwa dia sudah melihat dan mengatakan semuanya. Baiklah, cukup sekian untuk sekarang. Krune kemudian berhenti menyerang dan menunggu untuk melihat apa yang akan dikatakan oleh tuannya. Sejauh yang saya lihat, sepertinya semuanya normal dengan cara kerja inti elemen Anda. Satu-satunya perbedaan adalah kendali Anda atas energi sumber elemen. Itu jauh lebih baik daripada kita semua di sini ketika kita berada di alam Anda. Lucio kemudian menjelaskan perbedaan kemampuan bertarung antara dirinya dan yang lainnya. Krune, tentu saja, sangat gembira mendengarnya. Apakah itu sebagus itu? Lucio mengangguk lalu mengajukan pertanyaan. Ngomong-ngomong, matahari pertama di fondasimu telah tumbuh cukup besar setelah menyerap kesengsaraan surgawi. Apakah mungkin membuat planetmu mengorbitnya sekarang? Krune langsung menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku sudah memeriksanya segera setelah ujian berakhir. Masalahnya adalah matahariku saat ini terlalu tidak stabil, sehingga gaya gravitasinya tidak teratur. Tapi seperti yang kulihat, seharusnya akan stabil dalam waktu sekitar seminggu, lalu aku akan melakukan apa yang dikatakan guru. Lucio mengangguk dan menambahkan. Bagus, semakin ia bertindak sebagai alam semesta nyata, semakin kokoh fondasi Anda nantinya. Tentu saja, sejauh ini hanya ada satu matahari dan satu planet, jadi perbedaan yang akan Anda rasakan akan sangat kecil. Krune mengangguk. Roh cahaya sudah memberitahunya hal itu. Baiklah, kau kembali dan habiskan sekitar 1 bulan ke depan untuk memperkuat dan menstabilkan kultivasimu. Tidak ada gunanya berkultivasi saat ini karena tubuhmu membutuhkan waktu untuk terbiasa. Ini juga harus bertepatan dengan kedatangan Fei-Feimu untuk program pertukaran. Krune mengangguk, tetapi sebelum pergi, dia memutuskan untuk menanyakan hal lain kepada gurunya yang mengganggu pikirannya. Guru, setelah aku menembus ke alam formasi inti, aku menemukan sesuatu yang aneh di dalam intiku. Bisakah Anda memeriksanya? Kemudian Krune membuka landasannya untuk melihat dan membimbing gurunya dengan indera ilahi ke tempat yang tepat. Di sana, orang dapat melihat semacam tanda yang diam tak bergerak sama sekali. Krune bertanya kepada roh cahaya apakah dia tahu apa itu, tetapi roh cahaya tidak tahu. Yang dikatakan roh cahaya hanyalah bahwa benda itu memiliki kekuatan yang tertanam di dalamnya. Namun, benda itu tidak dapat membahayakannya, juga tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kultivasi. Benda itu juga tidak dapat dilacak. Paling-paling, benda itu dapat digunakan sebagai alat identifikasi seperti kartu identitas, tetapi hanya itu. Adapun untuk apa kekuatan di dalamnya itu berfungsi, dia tidak tahu. Krune juga tidak tahu kapan benda itu muncul. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bertanya kepada gurunya apakah dia tahu apa itu. Lucio kemudian melihat itu dan terkejut. Ini dia. Dari reaksi Lucio, Krune mengerti bahwa itu bukan sekadar tanda biasa. Tiba-tiba, Lucio mulai tertawa. Wang Xin, aku tak sabar ingin melihat wajahmu lagi di masa depan. Hahaha. Krune semakin bingung. Tapi setidaknya dia bisa mengerti bahwa itu ada hubungannya dengan klan Wang dan mungkin Fei Fei atau Paman Feng yang meninggalkannya di sana. Lucio lalu menatap Krune dan berkata. Jangan khawatir, benda ini tidak akan membahayakanmu. Bahkan, ini adalah sesuatu yang mungkin akan sangat kamu sukai. Krune lalu bertanya apa itu, tetapi Lucio kemudian menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kau tanyakan pada Fei Feimu saat dia datang ke sekte. Aku yakin dia bisa menjawab pertanyaanmu. Anggap saja itu sebagai kejutan. Meskipun Krune masih agak bingung, dia membiarkannya saja. Karena itu adalah sesuatu yang baik dan berhubungan dengan Fei Fei, maka dia tidak peduli untuk menyimpannya. Krune kemudian kembali ke kediamannya dan melakukan apa yang dikatakan gurunya. Dia segera mulai memperkuat dan menstabilkan fondasinya. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Guru bilang aku harus menghabiskan waktu sebulan untuk mengerjakannya, tapi sepertinya aku tidak butuh lebih dari 2 minggu untuk mengendalikan semuanya. Yah, itu bahkan lebih baik, dan kurasa aku akan menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal lain. Aku masih belum pergi ke balai alkemis atau balai pandai besi untuk melihat-lihat. Krune hanya tinggal di rumah selama 3 hari ketika tiba-tiba, dia menerima pesan dari tuannya. Pergilah ke balai pandai besi dan buatlah perisai yang lebih baik. Selama kesengsaraan terakhir, perisai ini hancur terlalu mudah. Aku tidak bisa membiarkanmu menggunakan sesuatu yang seburuk itu. Krune tidak menyukai komentar terakhir itu karena dia tahu betapa banyak usaha yang Markus curahkan untuk menempa perisai-perisai itu. Namun, di mata tuannya, itu memang sesuatu yang berkualitas rendah. Itu tidak ada hubungannya dengan Lucio yang tidak sopan, dia hanya menyatakan sebuah fakta.
Perisai-perisai Krune memang sangat buruk jika mempertimbangkan posisinya saat ini. Krune kemudian memutuskan untuk pergi ke Balai Pandai Besi keesokan harinya untuk memeriksa pengaturan tuannya. Ia lalu mengeluarkan perisai heksagonal yang tersisa dan mengemasnya dengan hati-hati. Setelah itu, ia meminta salah satu wisep untuk mengirimkannya kembali ke planet Makui. Ia juga meninggalkan pesan rekaman di dalamnya agar Markus dapat melihatnya. Mungkin, itu bisa membantunya di masa depan. Keesokan harinya, Krune menggunakan formasi teleportasi terdekat ke Aula Pandai Besi. Kali ini, dia telah melipat topinya sehingga rambut pelangi miliknya tersembunyi. Berkat itu, tidak ada yang memperhatikannya. Para kultivator alam formasi inti dan binatang iblis memang sangat umum di sini. Krune pergi ke counter dan menunjukkan lencana magisternya, itu akan menjadi cara tercepat untuk menyelesaikan semuanya. Petugas itu melihat hal tersebut dan hampir melompat ketakutan. Kamu, SSSTT. Krune segera menutup mulut petugas itu sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi. Tidak perlu memberi tahu semua orang, kan? Petugas itu mengangguk dan mengerti maksud Krune. Setelah itu, dia bertanya. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Lalu Krune berkata. Guru mengirimku ke sini untuk menempa beberapa perisai. Tapi aku juga ingin mendapatkan beberapa bahan dan perlengkapan belajar pandai besi untuk meningkatkan kemampuan menempaku. Apakah kau tahu bagaimana cara melanjutkan dari sini? Petugas itu mengangguk. Apakah Anda sudah memiliki lencana yang terdaftar di Aliansi Pandai Besi Jalur Ilahi? Krune mengangguk dan menyerahkannya. Ketika petugas melihat itu, dia terkejut. Murid pemimpin sekte itu hanya seorang pandai besi bintang 3 perunggu. Dia cukup kecewa dengan apa yang dilihatnya. Namun, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa Krune berasal dari planet yang sangat lemah, jadi dapat dimengerti bahwa keterampilan dan ajaran pandai besi di sana tidak begitu hebat. Haruskah aku memanggil pandai besi dari aula terlebih dahulu, atau kau ingin mengambil bahan-bahan pandai besi saja? Krune berpikir sejenak dan memutuskan untuk memanggil seseorang terlebih dahulu. Ia ingin menanyakan tingkat jejak ilahi apa yang dibutuhkannya sebelum menempa perisai. Seperti yang disebutkan sebelumnya, peralatan terbang jauh lebih mudah dikendalikan jika memiliki jejak ilahi yang dibuat oleh penggunanya sendiri. Namun, tingkat perisai yang akan didapatkan Krune sekarang mungkin memasuki bintang perak. Ia perlu mengetahui ke peringkat mana ia harus meningkatkan kemampuan menempanya terlebih dahulu untuk menciptakan jejak ilahi yang setara. Petugas itu mengangguk dan segera memanggil seorang pandai besi. Krune kemudian dipandu ke salah satu ruangan pandai besi, dan beberapa menit kemudian, pria yang akan menempa perisainya muncul. Halo, nama saya Elres Jorde. Saya sudah menerima pesan dari ketua sekte mengenai masalah ini, jadi Anda bisa langsung bertanya apapun yang Anda inginkan. Tapi ingat, ini hanya layanan sekali saja. Setelah selesai, peralatan baru apapun harus dibeli dengan poin jasa, jadi berhati-hatilah. Lalu Krune bertanya, mungkinkah aku melanggar aturan? Elres menggelengkan kepalanya. Tidak, setiap murid sekte dalam yang baru berhak mendapatkan satu peralatan bintang perak yang ditempa secara gratis untuk mereka gunakan dalam misi mereka. Murid sekte luar juga dapat memiliki satu peralatan bintang perunggu pilihan mereka. Murid sekte inti berhak mendapatkan satu peralatan bintang emas. Tetapi untuk peralatan bintang emas, mereka perlu menyediakan bahannya sendiri. Lagi pula, bahan untuk peralatan bintang emas sangat mahal. Krune merasa bingung setelah mendengar itu. Bintang perunggu pandai besi. Elres menyadari bahwa Krune belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya dan langsung memahami situasinya. Oh, kau berasal dari planet lemah bernama Makui, kan? Kalau aku tidak salah, di sana tidak ada pandai besi bintang perak. Itu berarti bagi mereka, bintang hanyalah bintang. Sederhananya, pandai besi bintang biasa yang kau kenal adalah apa yang kami sebut pandai besi bintang perunggu. Tidak ada perbedaan, sih. Itu hanya cara untuk mengidentifikasi mereka. Krune mengangguk setelah mendengar itu. Meskipun begitu, dia terkejut dengan pelayanan sebaik itu. Tapi, itu masuk akal. Ini adalah sekte jalan ilahi, sudah pasti para murid mereka harus menggunakan peralatan terbaik sesuai dengan bagian sekte tempat mereka berada. Dengan cara tertentu, itu berhubungan langsung dengan reputasi sekte. Krune kemudian mulai menjelaskan tentang perisainya dan bagaimana dia menggunakannya. Elres mendengar semuanya dan kemudian membenarkannya. Jadi, ukurannya harus sama dengan yang lama, harus bisa diisi dengan elemen apapun, harus berbentuk heksagonal, dan total 38 buah diperlukan untuk membuat satu set. Apakah itu benar? Krune mengangguk, lalu dia menanyakan hal lain. Selain itu, saya berniat untuk membuat jejak ilahi sendiri. Peringkat apa yang harus saya capai untuk itu? Elres menatap Krune dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ketua sekte juga seorang pandai besi. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Kurasa kau juga tidak membuat perisai karena pangkatmu belum cukup tinggi untuk itu. Tapi fakta bahwa kau akan membuat jejak ilahi saja sudah bisa dianggap sangat baik. Elres melanjutkan. Untuk memenuhi semua persyaratan yang Anda minta, kita perlu menggunakan biji magma inti, yang akan mengubah perisai Anda menjadi peralatan 7 bintang perak. Saya bisa mendapatkan biji dan material yang lebih langka untuk membuat peralatan puncak 9 bintang perak. Namun, saya rasa itu tidak akan mudah dikendalikan tanpa jiwa yang cukup kuat. Lalu Krune bertanya. Apakah ada cara bagi saya untuk memeriksa apakah jiwa saya cukup kuat untuk mengendalikan 9 bintang tingkat puncak?
Elres berpikir bahwa Krune terlalu terburu-buru karena bahkan 7 bintang perak pun akan sangat sulit, tetapi pada akhirnya dia tetap mengangguk. Elres kemudian mengeluarkan 38 keping biji mata air spiritual dan berkata, "Semua ini adalah material bintang perak puncak, biji spiritual musim semi. Mereka belum ditempa, dan mereka belum memiliki jejak ilahi. Tetapi jika jiwamu cukup kuat, kamu seharusnya dapat mengendalikan semuanya secara bersamaan sampai batas tertentu. Jika kamu dapat membuat mereka mengikuti perintah yang rumit, maka jiwamu seharusnya cukup baik untuk mengendalikan yang asli." Krune mengangguk dan segera mengisi biji-biji itu dengan energi spiritual dan beberapa elemen berbeda. Krune sangat percaya diri dengan kekuatan jiwanya, yang sudah berada di tingkat alam pembentukan inti selama pendirian fondasi. Sekarang setelah dia berada di alam pembentukan inti, kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Benar saja, biji-biji itu langsung mulai mengapung dan mengikuti semua perintah Krune. Meskipun agak sulit untuk mengendalikan mereka, itu karena mereka masih belum memiliki jejak ilahi dan belum ditempa menjadi perisai yang layak. Elres melihat itu dan merasa takjub. Seperti yang diharapkan dari murid pertama guru sekte, meskipun kau sekecil sehelai benang, kau tidak mengecewakan. Krune mengabaikan komentar tentang wisep itu dan bertanya. Jadi, tingkat jejak ilahi apa yang perlu saya buat untuk mereka? Elres mengangguk dan berkata. Itu adalah perisai bintang perak puncak 9, jadi Anda perlu menjadi setidaknya pandai besi bintang perak 5. Krune sudah memperkirakan bahwa dia perlu banyak meningkatkan kemampuannya, tetapi tetap saja itu lebih dari yang dia duga. Ya sudahlah. Cepat atau lambat, aku tetap perlu mencapai level ini. Elres kemudian memberitahu Krune. Sepertinya levelmu belum cukup tinggi. Bagaimanapun, jika kamu sudah siap, kamu bisa kembali ke sini dan bertanya lagi padaku. Tentu saja, kamu juga bisa memintaku membuat perisai tanpa jejak ilahi. Tapi kurasa kamu tahu bahwa itu tidak akan sebagus satu set yang memilikinya. Krune mengangguk lalu pergi. Dia kembali ke counter dan mengambil semua perlengkapan untuk belajar dan barang-barang. Alih-alih kembali ke rumahnya, dia langsung pergi ke sebuah ruangan pribadi di Balai Pandai Besi dan mulai belajar serta berlatih di sana. Krune menghabiskan malamnya untuk memperkuat dan menstabilkan kultivasinya sambil juga berlatih teknik pengaturan elemen. Salah satu hal baik dari teknik pengaturan elemen adalah teknik ini mendekatkan kendali elemen lainnya dengan kendali elemen petirnya. Tentu saja, elemen petirnya akan selalu sedikit lebih baik selama dia adalah pengguna petir kesengsaraan. Namun tetap saja, elemen lainnya tidak akan tertinggal jauh seperti sebelumnya. Siang hari, Krune belajar dan berlatih menjadi pandai besi. Setiap hari ia berlatih, kemampuannya meningkat pesat. Ada dua alasan utama untuk itu. Yang pertama, tentu saja, adalah Balai Pandai Besi Jalur Ilahi. Krune dapat, kapan saja, meminta nasihat dari pandai besi tingkat tinggi, dan bahan-bahan belajarnya entah berapa kali lebih baik daripada yang ada di planet Makui. Belum lagi betapa bagusnya fasilitasnya, ruang tempat pribadi Markus di planet Makui bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Yang kedua jelas adalah teknik jiwa menyeluruh milik Krune. Seperti yang disebutkan sebelumnya, teknik ini tidak cocok untuk pertempuran, tetapi sangat bagus untuk profesi sampingan. Jika semua ini digabungkan dengan IQ dan bakat bawaan Krune, dia berkembang dengan kecepatan yang bahkan membuat para pandai besi di aula merasa takut. Namun, dia tidak bisa begitu saja menjadi pandai besi bintang perak 5 dalam beberapa hari. Setidaknya dibutuhkan beberapa bulan untuk itu. Tetapi jika seseorang mendengar bahwa Krune naik pangkat dari pandai besi bintang perunggu 3 menjadi pandai besi bintang perak 5 hanya dalam beberapa bulan, mereka akan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan apa yang telah mereka lakukan selama hidup mereka. Sampai pada titik di mana manajer yang bertanggung jawab memilih 3 pandai besi untuk menjadi penasihat pribadi Krune. Dia memberitahu mereka bahwa apapun yang dilakukan Krune harus dirahasiakan, dan jika ada yang bertanya, mereka harus mengatakan bahwa Krune sudah menjadi pandai besi bintang perak ketika dia datang. Dia juga menjelaskan situasinya kepada Krune. Jika berita tentang peningkatan kemampuannya tersebar, kepercayaan para murid magang lainnya mungkin akan hancur, yang tidak akan menguntungkan pihak manapun. Tentu saja, Krune sangat senang dengan pengaturan seperti itu. Baginya, yang tidak suka menarik terlalu banyak perhatian, ini adalah permintaan yang dikirim dari surga. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Karena Krune menghabiskan banyak waktu di bengkel pandai besi, 2 minggu pertama yang seharusnya ia gunakan untuk menstabilkan dan memperkuat kultivasinya akhirnya berubah menjadi 1 bulan. Krune tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah gurunya sudah memperkirakan hal itu akan terjadi ketika beliau mengatakan bahwa Krune harus menghabiskan waktu sekitar 1 bulan untuk itu. Mengingat aku sedang membicarakan orang tua itu, sangat mungkin. Meskipun penampilannya seperti itu, dia tetaplah ketua sekte. Di suatu tempat di sekte Jalan Ilahi, seorang ketua sekte bersin. Krune menghabiskan seluruh bulan sebelum Fei Fei tiba di bengkel pandai besi. Perisainya terhubung langsung dengan kekuatannya. Saat ini, serangan terkuatnya, petir tribulasi berantai, membutuhkan perisai tersebut agar dapat berfungsi. Selain itu, ada hal baru lain yang ingin dia coba yang membutuhkan perisai dan petir tribulasi. Pada saat ia menerima informasi bahwa program pertukaran akan dimulai keesokan harinya, Krune telah mencapai level pandai besi bintang perunggu 8.
Tentu saja, naik pangkat di bintang perunggu jauh lebih mudah daripada di bintang perak. Beberapa bulan yang telah ia rencanakan sebelumnya sebagian besar akan dihabiskan di level bintang perak. Saat ini, di sekte tersebut, hanya ada 2 anggota dari planet Makui, Lova dan Tasier. Jadi, beberapa kali Krune berhenti untuk membuat makanan, dia selalu mengundang mereka. Tentu saja, seorang kakek tua juga akan mampir sesekali, tetapi Krune sudah terbiasa dengan itu. Hari ini, mereka sedang makan lagi ketika Krune tiba-tiba berkata, "Oh, benar. Program pertukaran dimulai besok, jadi kekuatan besar akan mengirimkan masing-masing 3 kultivator untuk pergi ke masing-masing dari 4 kekuatan besar lainnya." Tasier mengangguk. Ya, itu sudah menjadi perbincangan di sekte luar selama ini. Mereka semua mencoba menebak siapa yang akan dikirim oleh 3 kekuatan lainnya ke sini. Bahkan ada desas-desus bahwa keturunan langsung dari salah satu dari mereka akan datang dalam program pertukaran ini. Tapi orang-orang itu tidak tahu siapa dia. Krune mengangguk. Memang benar. Bahkan, saya kenal salah satu dari mereka. Jantung Lova berhenti berdetak sejenak. Jika Krune tahu, maka kemungkinan hanya satu orang saja. Lova segera berdiri dan menatap Krune dengan serius, yang membuat Krune terkejut. Tasier, tentu saja, sudah bisa membayangkan mengapa Lova bersikap seperti itu. Siapakah itu? Meskipun Krune bingung mengapa Lova tampak begitu tertarik, dia tetap menjawab. Oh, dia orang yang menyelamatkan hidupku tadi. Namanya Fei Fei, dan dia adalah keturunan langsung dari klan Wang. Lova menatap Krune seolah-olah dia sedang mengalami pergumulan saat itu. Krune menatapnya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mungkinkah kau mengenalnya? Di masa lalu, orang yang memberitahu Lova dan Tasier tentang Fei Fei adalah Yusa dan Shinja. Krune tidak tahu bahwa mereka telah mendengar tentang masa lalunya. Tasier segera menyela dan berkata, "Oh, Yusa dan Shinja sudah memberitahu kami tentang Fei Fei ini sebelumnya, makanya Lova sangat terkejut." Barulah kemudian Krune menunjukkan ekspresi mengerti. Masa lalunya dengan Fei Fei memang bukan rahasia lagi. Dia hanya tidak banyak membicarakannya. Namun, dia tidak keberatan jika yang lain memberitahu Tasier dan Lova tentang apa yang terjadi. Lagi pula, itu adalah kebenaran. Begitu ya, pantas saja kau begitu terkejut. Memang benar, Fei Fei yang akan datang persis sama seperti dulu. Dia yang menyelamatkan hidupku dan entah bagaimana menjadi tunanganku. Tentu saja, hanya kalian dan yang lainnya yang tahu tentang ini. Tiba-tiba, suara lain muncul di samping Krune seolah-olah berasal dari neraka. Jangan lupa bahwa aku juga mengetahuinya. Krune melompat dari kursinya karena kaget, dan makanannya hampir jatuh ke lantai. Tapi Lucio lebih cepat dan menggunakan energi spiritualnya untuk menangkap semuanya dan menaruhnya kembali ke piring di atas meja. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Apakah kau mencoba membuang-buang makanan? Saat itu juga, Krune sangat ingin menghajar pria itu. Sayangnya, dia jauh dari mampu melakukan itu. Dasar orang tua. Sumpah, suatu hari nanti. Suatu hari nanti aku pasti akan membalas dendam. Lucio, tentu saja, hanya tertawa terbahak-bahak. Haha. Saat kau mencapai alamku, aku akan jauh lebih kuat. Mungkin saat itu aku sudah naik ke tingkatan yang lebih tinggi, jadi lupakan saja mimpi yang mustahil ini. Krune baru saja akan membalas ketika tiba-tiba, dia menyadari bahwa tuannya mengatakan sesuatu yang menarik perhatiannya. Naik ke surga. Apa maksudmu? Lucio menyadari bahwa ia telah berbicara terlalu banyak dan mengabaikan pertanyaan itu. Itu bukan sesuatu yang perlu kau ketahui sekarang. Lagi pula, itu tidak akan berguna bagi orang selemah dirimu. Mulut Krune berkedut, tetapi dia membiarkannya saja. Jika bahkan gurunya di levelnya sendiri tidak dapat menyelesaikan hal kenaikan ini, apalagi dia di tingkat kultivasinya saat ini. Lagi pula, bisakah kau berhenti muncul di belakangku seperti hantu? Apa kau menganggap itu lucu? Selain itu, apakah pantas bagi ketua sekte untuk melakukan hal seperti ini? Lucio menyeringai jahat dan berkata, "Kenapa aku harus berhenti? Reaksi kalian terlalu lucu untuk membuatku bosan. Lagi pula, selama tidak ada yang melihatnya, citraku sebagai pemimpin sekte akan tetap terjaga." Krune tak bisa menahan diri untuk tidak berkata demikian. "Tidak bisakah kau melihat Lova, Tasier, dan para Wisep?" Lucio lalu tertawa terbahak-bahak. "Saya bisa, tetapi jika mereka keluar dan menceritakan hal itu kepada semua orang, menurutmu berapa banyak orang yang akan mempercayai mereka?" Ekspresi Krune berubah muram. Memang, tidak seorang pun akan mempercayainya bahkan jika dia merekam dan menunjukkannya langsung di depan mereka. Lupakan saja, untuk apa kau datang? Lucio mendengar sebagian percakapan Krune dengan Lova dan Tasier dan melirik Lova. Lova, di sisi lain, lebih sibuk memikirkan kedatangan Fei Fei. Jadi dia bahkan tidak menyadarinya. "Oh, aku hanya datang ke sini untuk memberitahumu bahwa sekte tersebut telah mengatur program pelatihan yang akan diikuti oleh para jenius dari 3 kekuatan lainnya selama setahun mereka tinggal. Aku juga akan menambahkanmu ke program ini karena aku yakin kau ingin menghabiskan waktu bersamanya, benar?" Mata Krune tiba-tiba berbinar. "Oh, tuanku tersayang. Aku tak pernah menyangka Anda akan begitu perhatian." Tasier melihat itu dan hampir pingsan. "Apa itu? Apakah roh Yusa bereinkarnasi di dalam dirimu?" Benar saja, itu adalah efek Yusa, yang dipelajari Krune seiring waktu. Tasier kemudian menatap Lova, yang tampak semakin sedih.
Lova mendengar itu dan merasakan urgensi. Tapi, bukankah dia memutuskan untuk menunggu sampai masalah antara Fei Fei dan Krune terselesaikan? Rencananya termasuk membuat Krune mendengar langsung darinya bahwa dia tidak lagi peduli dengan janji itu. Jadi, dengan Fei Fei datang ke sini secara pribadi, keinginannya untuk melihat apa yang akan terjadi akhirnya akan terpenuhi. Namun, Lova kini merasa takut. Awalnya, ia berpikir bahwa karena itu adalah janji yang dibuat Fei Fei ketika ia masih kecil, Fei Fei mungkin sudah melupakannya atau mengabaikannya. Tetapi jika memang demikian, mengapa Fei Fei datang dengan program pertukaran ini? Sepengetahuan Lova, hal-hal seperti kedatangan keturunan langsung atau pewaris adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Mungkinkah Fei Fei tidak melupakan janji itu seperti yang kukira? Jika memang begitu, apa yang harus kulakukan? Lova menatap Krune, yang tampaknya sangat bahagia saat itu. Hanya orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia sangat menantikan program pertukaran ini. Aku harus mengambil langkah pertama. Lucio mendengar kata-kata Krune dan merinding. Pergi sana. Kakek ini tidak tertarik dengan gumpalan pelangi. Lagi pula, ini juga demi aku. Krune menjadi bingung. Demi kamu. Lucio mengangguk. Itulah mengapa saya tidak keberatan membantu Anda. Namun, alasan sebenarnya akan Anda ketahui di kemudian hari. Krune tidak keberatan. Dia tidak berpikir bahwa tuannya ingin mencelakai dirinya atau Fei Fei. Apalagi melakukan hal seperti itu bisa menimbulkan banyak masalah antara kedua kekuatan tersebut. Lalu Krune bertanya. Ngomong-ngomong, apa saja isi agenda program pertukaran tersebut? Lucio langsung menjawab. Anda akan memiliki akses ke kolam spiritual sekte selama bulan pertama. 5 bulan berikutnya akan diisi dengan pengajaran dan pelatihan praktis dari para tetua tingkat tinggi di dalam sekte. Terakhir, 6 bulan berikutnya akan diisi dengan misi di sekitar wilayah sekte Jalan Ilahi dengan fokus pada alam dimensi yang baru ditemukan. Seperti yang mungkin Anda ketahui, menjelajahi dimensi baru biasanya membutuhkan waktu, itulah sebabnya kami memberikan waktu 6 bulan untuk itu. Krune kemudian menjadi penasaran. Apa sebenarnya kolam spiritual ini? Lagi pula, bukankah terlalu berbahaya bagi kita untuk menjelajahi dimensi-dimensi yang baru ditemukan? Apakah klan Wang tidak peduli dengan hal itu? Lucio kemudian menjawab. Kolam spiritual ini persis seperti namanya. Sebuah kolam yang terbuat dari energi spiritual murni yang terkondensasi, dan bahkan lebih baik daripada menggunakan batu spiritual tingkat 10. Ada juga keuntungan lain, sekte selalu menggunakan beberapa harta karun sehingga akan membantu mereka yang masuk untuk memperkuat dan menstabilkan kultivasi mereka. Sederhananya, ini tidak akan menimbulkan efek samping dan membuat kultivasi beberapa kali lebih cepat. Tentu saja, hal seperti itu terbatas, jadi kolam ini hanya dibuka selama 1 bulan setiap tahun, dan hanya beberapa anggota terpilih yang dapat masuk. Mengenai bahaya yang kau bicarakan di alam dimensi yang baru ditemukan. Itu sudah jelas. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa keturunan langsung atau ahli waris dari kekuatan lain akan tetap tinggal di rumah mereka seumur hidup? Jika mereka benar-benar melakukan itu, aku pasti sudah kehilangan hitungan berapa kali kekuatan dominan berganti tangan. Krune menyadari bahwa dia mengajukan pertanyaan yang cukup bodoh. Benar sekali. Bagaimana mungkin kekuatan sebesar 4 besar tetap berada di posisi terdepan jika keturunan dan murid-murid mereka tidak pernah keluar untuk mengalami kehidupan? Itu sama saja dengan mempersingkat masa depan mereka sendiri. Lucio kemudian berkomentar. Tentu saja, kami juga tidak mengirim kalian ke misi bunuh diri. Sekte akan selalu memeriksa terlebih dahulu di level mana dimensi-dimensi itu berada. Meskipun tetap berbahaya dan seseorang bisa mati di dalamnya, itu tidak akan sampai pada titik di mana mereka yang masuk tidak dapat berbuat apa-apa. Kalian sebaiknya tahu bahwa bukan hanya kami, tetapi para jenius kami yang pergi ke kekuatan lain juga akan mengalami pengalaman seperti itu. Namun, masih ada satu hal yang Krune tidak mengerti. Tuan, Anda mengatakan bahwa Fei Fei sangat istimewa bagi klan Wang. Mengapa mereka mengizinkannya datang kali ini? Terutama mengingat fakta bahwa kita akan memasuki alam dimensi tersebut. Lucio setuju dengan Krune sampai pada poin ini. Sejujurnya, aku juga sedikit penasaran mengapa mereka membiarkannya terjadi. Tapi setelah apa yang kutemukan tentang inti elemenmu, kurasa yang dimiliki Fei Fei adalah inti takdir yang lebih baik. Mungkin, klan Wang mempercayai kemampuan Fei Fei untuk meramalkan jalannya sendiri. Lucio benar, itulah alasan mengapa Wang Xin mengizinkan Fei Fei datang. Krune mengangguk dan harus mengakui bahwa itu masuk akal. Lucio kemudian bertukar beberapa kata lagi dengan Krune dan langsung pergi. Sebenarnya, dia bisa saja mengirim orang lain untuk melakukan hal semacam ini, tetapi dia tidak bisa melepaskan kesempatan untuk membantu Krune yang gigih. Tasier dan Lova hanya bisa mendengar bagian pertama percakapan. Setelah Lucio membahas masalah inti utama yang ditingkatkan, dia menggunakan energi spiritualnya untuk menyegel sekitarnya sehingga hanya dia dan Krune yang bisa mendengar. Setelah Lucio pergi, Krune menyelesaikan makan siangnya bersama mereka dan membersihkan semuanya. Yah, sepertinya aku akan sibuk selama setahun ke depan. Pertama-tama, aku akan menggunakan bulan pertama untuk menikmati kolam spiritual itu. Adapun 5 bulan berikutnya untuk pengajaran dan pelatihan praktis, akan kugunakan untuk meningkatkan pangkat pandai besiku. Lagi pula aku sudah bergelar master, jadi apapun yang kupelajari selama 5 bulan itu tidak akan lebih baik daripada pengetahuan master. Tasier tak bisa menahan rasa iri.
Aku berharap aku juga bisa masuk ke kolam itu. Kelihatannya luar biasa. Krune mengangguk. Seandainya aku bisa, aku akan membawamu masuk. Tapi dari yang kulihat, aku hanya bisa masuk karena guru. Jika tidak, aku mungkin juga akan dijauhkan dari kesempatan ini. Lova mendengar semuanya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan. Krune menyadari bahwa dia tampak mengkhawatirkan sesuatu. Apakah ada sesuatu yang salah? Lova lalu mengertakkan giginya dan bertanya. Krune, maukah kau mempertimbangkan untuk membawaku menggantikan Fei Fei? Tasier terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka Lova akan sebegitu lurusnya. Krune, di sisi lain, menggelengkan kepalanya. Seperti yang kubilang, bukan aku yang memutuskan siapa yang ikut serta dalam program pertukaran ini. Apalagi menggantimu dengan Fei Fei. Lova dan Tasier hampir pingsan. Bukan itu maksudnya sama sekali. Seperti yang diduga, Krune sama sekali salah paham dengan maksud Lova, yang membuat Tasier merasa cukup sedih untuknya. Setelah menghabiskan waktu yang begitu lama bersama, dia tahu bahwa Lova cukup pemalu dalam hal perasaannya. Uhuk. Sepertinya sudah waktunya saya pergi. Kemudian Tasier mengirimkan pesan indera ilahi kepada Lova. Seharusnya kau sudah mengerti bahwa Krune itu teguh pendirian dalam percakapan seperti ini, jadi kau harus lebih lugas. Lagi pula, waktumu hampir habis, jadi jika bukan sekarang, lalu kapan? Dalam perjalanannya keluar, Tasier juga memanggil para wisep yang ada di sana. Pada akhirnya, hanya Krune dan Lova yang tersisa. Krune memperhatikan semua orang pergi lalu berkata. Baiklah, kurasa sudah waktunya kita pergi juga. Lova, yang tampaknya masih kebingungan, langsung tersadar setelah itu. Dia kemudian berlari maju dan memeluk Krune. Maksudku, aku ingin tetap bersamamu. Krune terkejut. Ia kemudian merasa tak berdaya dan mulai mengelus kepala Lova. Hah. Baiklah, aku akan bertanya pada guru apakah beliau bisa membuka tempat untukmu di program pertukaran ini juga, tapi aku tidak bisa menjamin apapun. Lagi pula, ini akan menjadi satu-satunya kesempatan. Aku sudah memutuskan untuk tidak terlalu ikut campur dalam jalur kultivasi setiap orang. Aku hanya melakukan ini karena kau sangat menginginkannya. Lova, yang wajahnya semerah tomat, langsung kehilangan kata-kata. Ia tak bisa menahan diri untuk berpikir. Bahkan ini pun belum cukup agar dia mengerti. Apakah aku harus lebih terus terang lagi? Tapi. Krune kemudian menyalakan komunikatornya dan berkata. Beri aku waktu sebentar, aku akan menelepon guru dan bertanya padanya. Tepat ketika Krune hendak menelepon, Lova mencoba menciumnya. Namun, tepat ketika dia hampir berhasil, tanda yang ditinggalkan Fei Fei saat itu tiba-tiba aktif. Kemudian, benda itu muncul tepat di depan wajah Lova seperti sebuah penghalang, menghentikannya dari mencapai tujuannya. Baik Lova maupun Krune terkejut karenanya. Lova, tentu saja, tidak tahu apa benda itu. Sedangkan Krune, dia bahkan lebih terkejut karena dia tidak mengerti mengapa benda itu muncul di saat seperti ini. Setelah beberapa detik, penghalang itu menghilang, dan tanda di dalam inti Krune kembali normal. Lova merasa kecewa, berapa tahun tekad yang harus ia kumpulkan untuk mencoba itu. Tapi pada akhirnya, ia dihentikan. Awalnya, ia mengira Krune yang melakukannya. Namun, setelah melihat wajah Krune yang terkejut saat melihat penghalang tanda itu, ia mengerti bahwa Krune juga tidak menyangka hal itu akan terjadi. Benda apakah itu? Krune tidak tahu mengapa tanda itu aktif, tetapi dia tahu bahwa itu diberikan kepadanya oleh Fei Fei. Ini adalah tanda yang ditinggalkan Fei Fei saat dia menyelamatkanku dulu, tapi tanda ini belum pernah aktif sebelumnya. Aku penasaran apa yang menyebabkan tanda ini muncul sekarang. Lova hanya perlu mendengar itu untuk memahami maknanya. Dia tahu bahwa Krune tidak akan berbohong tentang masalah ini karena dia masih belum menyadari perasaannya, yang berarti bahwa tanda itu adalah semacam perlindungan yang ditinggalkan Fei Fei. Itu adalah caranya untuk mengatakan bahwa Krune sudah memiliki seseorang. Lova kemudian menghela napas dan pergi untuk memikirkan cara lain. Dia bisa saja langsung mengatakan bahwa dia mencintainya, tetapi Lova sudah menggunakan semua tekad yang dimilikinya beberapa detik yang lalu. Namun, dia tidak akan menyerah semudah itu. Adapun Krune, dia masih memikirkan mengapa tanda itu aktif. Baru 10 menit kemudian Krune akhirnya ingat bahwa Lova masih menunggunya untuk meminta tempat kepada tuannya. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa Lova sudah pergi. Dia mungkin sudah lelah menunggu. Yah, tidak masalah, biar saya tanyakan pada guru apakah dia bisa memasukkannya ke dalam program ini. Karena saya sudah terlanjur melakukan ini, saya sekalian saja meminta tempat untuk Tasier juga. Di antara mereka yang memiliki meridian energi spiritual sejati, mereka berdua adalah yang paling tertinggal. Tentu saja, itu dengan mempertimbangkan mereka yang merupakan bagian dari Sekte Jalan Ilahi. Lakin, Ruik, Kasi, Dier, dan yang lainnya tidak dapat ikut serta dalam hal ini tanpa menjadi murid sejati. Alat komunikasi Krune terhubung dengan tuannya, lalu dia bertanya. Tuan, menurut Anda apakah akan terlalu sulit untuk mengatur 2 slot untuk Lova dan Tasier? Mata Lucio menyipit. Sudah kubilang sebelumnya bahwa campur tangan dalam jalur kultivasi mereka mungkin akan lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat, kan? Krune mengangguk. Saya tahu, tapi saya hanya meminta slotnya. Saya tidak berniat membantu mereka kecuali benar-benar diperlukan selama program berlangsung. Setelah mereka masuk, mereka tetap harus mengandalkan diri sendiri. Lucio lalu menegur.
Slot-slot itu sangat berharga, dan tidak sedikit murid inti dan murid warisan yang memperebutkannya setiap tahun. Apakah menurutmu tepat jika aku membawa mereka masuk ketika semua yang lain telah berjuang untuk mendapatkan hak masuk mereka? Krune menundukkan kepalanya sedikit malu. Dia harus mengakui bahwa gurunya ada benarnya. Membiarkannya masuk sudah melanggar protokol, dan itu hanya karena gurunya juga adalah ketua sekte. Lucio kemudian memperhatikan reaksi Krune dan menghela napas. Baiklah, tapi hanya kali ini saja aku akan melakukan hal seperti itu. Krune terkejut. Tapi bukankah yang lain akan mengeluh? Lucio menggelengkan kepalanya. Setiap kali program pertukaran berlangsung, kami menyisihkan beberapa slot untuk berjaga-jaga jika negara lain mengirimkan lebih banyak peserta. Jadi slot-slot itu akan tetap kosong. Bahkan, Anda juga mengambil salah satu slot itu sekarang. Mata Krune berbinar. Terima kasih, Guru. Lucio mengangguk dan memutuskan sambungan. Begitu saja, Lova dan Tasier juga mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan tersebut. Pada saat yang sama, di dalam pesawat ruang angkasa klan Wang, Fei Fei sedang beristirahat ketika tiba-tiba, dia membuka matanya. Kemudian dia menatap ke arah sekte jalan ilahi dengan wajah marah. Seseorang mencoba menyentuh Kruneku, dan kurasa itu mungkin gadis itu. Fei Fei lalu tersenyum main-main. Kecuali kau berada di alam penghancur kekosongan, lupakan saja untuk menyentuh wisepku. Fei Fei dapat merasakan bahwa meskipun tanda itu telah aktif, tanda itu belum hancur. Itu berarti bahwa siapapun yang mencoba mengganggu Krune tidak memiliki kekuatan untuk menembus penghalang tersebut. Hanya 1 hari lagi, dan akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Fei Fei kemudian kembali beristirahat. Pada hari yang sama, Tasier dan Lova menerima pesan bahwa mereka juga terpilih untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Namun, alih-alih pergi ke salah satu dari 3 kekuatan untuk berlatih, mereka akan mengikuti pelatihan di sekte tersebut. Baik Lova maupun Tasier terkejut. Tasier kemudian segera menelepon Krune dan bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang hal itu. Ya, akulah yang meminta itu kepada guru. Lova sepertinya sangat ingin berpartisipasi, jadi aku memutuskan untuk mencobanya. Karena aku sudah terlanjur melakukannya, aku juga meminta tempat untukmu. Ternyata ada beberapa tempat kosong yang tidak akan digunakan, jadi guru membuat pengecualian dan mengizinkan kalian berdua ikut. Tasier mulai mengepakkan sayapnya dengan gembira. Dia selalu berpikir bahwa keputusan terbaik dalam hidupnya adalah berteman dengan Krune dan yang lainnya, dan sekarang bahkan lebih lagi. Tapi saat itulah dia menyadari satu masalah. Lova sepertinya sangat menginginkannya. Krune mengangguk di sisi lain panggilan video tersebut. Ya, dia bahkan mengatakan ingin bersamaku setelah memelukku. Tapi ingat, aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi karena itu juga tidak baik untuk status Tuan. Kau dan aku hanya beruntung mendapatkan slot kosong yang tidak akan digunakan siapapun. Itulah satu-satunya alasan Tuan membuat pengecualian dan menerima permintaanku. Tasier mendengar itu dan merasa kesal. Dia sudah mengerti apa yang sebenarnya terjadi, dan dia bahkan terkesan karena Lova cukup berani memeluk Krune sambil mengatakan itu. Namun, pintu, dalam wujud manusia itu tidak memahami makna sebenarnya dari kejadian tersebut. Tunggu. Bukankah itu berarti Lova dan Fei Fei akan berpartisipasi bersama denganmu? Krune memandang Tasier seolah-olah dia sedang memandang orang bodoh. Bukankah itu sudah jelas? Lagi pula, ini program pelatihan yang sama. Tasier merasa ingin menangis tetapi tidak bisa meneteskan air mata. Apakah makhluk halus ini bahkan tahu apa yang telah dia lakukan? Tetapi pada akhirnya, Tasier memutuskan untuk membiarkannya saja. Seaneh apapun situasinya, itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik baginya dan juga bagi Lova. Baiklah, sampai jumpa besok di program pelatihan. Kurasa aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk memasuki alam formasi inti juga. Krune mengangguk. Ini ide yang bagus sekali. Jika kau bertemu Lova nanti, sampaikan padanya bahwa ini mungkin kesempatan bagus baginya untuk melakukan hal yang sama. Ngomong-ngomong, aku bisa memberimu pil penyembuhan jiwa sebagai imbalannya. Tentu saja, dengan harga yang sesuai. Tasier mengangguk lalu mengakhiri panggilan. Krune kemudian memutuskan untuk menghabiskan sisa hari itu di persekutuan pandai besi dan kembali ke rumahnya pada malam hari. Fei Fei akan tiba keesokan harinya, jadi dia memutuskan untuk beristirahat sampai saat itu. Meskipun Krune tidak bisa tidur, dia masih merasa lelah, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukan apapun lagi hari itu. Keesokan harinya, Krune berada di pelabuhan pesawat luar angkasa sekte jalan ilahi bersama gurunya, keduanya menunggu para peserta program. Perlu diingat bahwa klan Wang bukanlah satu-satunya yang datang, ada juga klan Rasi dan kerajaan Spiritas. Klan Wang mengirimkan 2 peserta tambahan selain 3 yang telah disepakati. Sebaliknya, klan Rasi dan Spiritas masing-masing mengirimkan 1 peserta tambahan. Pada akhirnya, klan Wang memiliki 5 peserta, sedangkan Spiritas dan klan Rasi memiliki 4 peserta. Selain Krune dan Lucio, peserta lain dari sekte mereka sendiri juga hadir. Termasuk Lova. Krune mengecek waktu dan menyadari bahwa kekuatan-kekuatan besar semuanya tiba hampir bersamaan. Dia bertanya kepada gurunya mengapa demikian. Tidak ada yang istimewa, mereka semua hanya berusaha terlihat tepat waktu. Bahkan, saya kira peserta kita di wilayah negara lain mungkin melakukan hal yang sama.
Krune mengangguk dan memutuskan bahwa ini adalah salah satu kebiasaan manusia. Bahkan, dia sendiri juga cukup tepat waktu. Tetapi ini masih merupakan sifat langka bagi makhluk iblis. Tiba-tiba, Krune mendengar suara yang terdengar seperti ledakan. Bahkan, suara itu terdengar 3 kali. Itu adalah pesawat ruang angkasa yang memasuki atmosfer. Tidak lama kemudian, mereka bertiga sudah berada di tempat masing-masing di pelabuhan. Tentu saja, Krune sedang mengamati pesawat ruang angkasa klan Wang. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dipahami oleh Lucio, yang berada di samping Krune. Mengapa tepatnya kau dalam wujud roh? Biasanya, kau selalu dalam wujud manusia, bukan? Krune setuju dengan tuannya. Itu benar. Tapi begitulah caraku pertama kali bertemu Fei Fei waktu itu, jadi aku ingin dia mengenaliku lebih cepat. Lucio tak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Memang, tidak mungkin menyembunyikan bola energi spiritual pelangi yang begitu indah. Tubuh Krune yang seperti kabut sedikit berkedut, dan jelas bahwa kata-kata itu memengaruhinya, yang membuat Lucio geli. Krune, tentu saja, tahu bahwa tuannya mengatakan itu dengan sengaja. Aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi biarkan aku sendiri. Lucio tertawa dan tidak mengatakan apapun lagi. Pesawat ruang angkasa dari semua kekuatan besar terbuka, dan para peserta keluar. Fei Fei, tentu saja, juga ada di sana. Dia melihat sekeliling dan segera memperhatikan bola energi spiritual pelangi yang melayang di dekat ketua sekte. Saat melihatnya, dia tersenyum cerah. Dia baru saja akan bergegas menghampirinya ketika tiba-tiba dia terkunci di tempatnya. Yang melakukan itu jelas Paman Feng. Kemudian dia mendengar pesan ilahi tepat setelah itu. Jangan terburu-buru, ingatlah bahwa tidak ada yang tahu tentang hubunganmu dengannya. Jika kamu terlihat terlalu bersemangat, orang lain akan curiga. Kemudian Paman Feng mengirim pesan kepada ketua sekte. Lucio, kau mungkin sudah tahu yang sebenarnya, kan? Lucio hanya mengangguk, lalu Paman Feng berkomentar. Lalu pastikan semuanya tidak lepas kendali. Aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada Krune jika Xin mengetahui tentang tanda Fei Fei. Lucio mendengar itu dan mendengus. Aku sangat ingin melihat apa yang bisa dia lakukan denganku di sini. Tapi bagaimanapun, bukan aku yang akan memberitahu itu. Agar semuanya menjadi menarik, Fei Fei lah yang harus mengumumkannya, dan aku sudah memberitahu Krune tentang hal itu juga. Paman Feng mengangguk. Jika apa yang dikatakan Lucio benar, maka Fei Fei lah yang berhak memilih kapan harus berbicara. Dia harus mengakui bahwa itu juga masuk akal. Jika tidak, beberapa orang akan berpikir bahwa Krune atau Sekte Jalan Ilahi mencuri tanda itu entah bagaimana caranya. Lucio, tentu saja, belum memberitahu Krune apa itu tanda tersebut, hanya mengatakan bahwa Krune tidak boleh memberitahu siapapun yang tidak dia percayai tentang hal itu. Krune masih penasaran ingin tahu tentang apa sebenarnya tanda itu. Karena peringatan Lucio, Krune juga tetap di tempat dan menunggu semua peserta maju terlebih dahulu. Yang pertama tiba adalah para kultivator dari kerajaan Spiritas. Spiritas tampak hampir sama seperti manusia biasa, satu-satunya perbedaan adalah kekuatan jiwa mereka yang lebih tinggi. Sebaliknya, kekuatan fisik mereka cukup biasa. Tentu saja, bagi mereka untuk menjadi salah satu dari 4 besar, itu berarti hasil seperti itu jauh dari cukup untuk mengganggu mereka. Dalam beberapa hal, mereka sangat mirip dengan Krune. Saat Lucio memuji tetua agung kerajaan Spiritas, para peserta alam formasi inti dari kerajaan Spiritas memuji para peserta Sekte Jalan Ilahi. Namun ada satu hal yang lebih menarik perhatian mereka daripada apapun. Fakta bahwa murid pemimpin sekte adalah seorang wisep. Pemimpin para jenius kerajaan Spiritas maju dan menyapa Krune. Halo, namaku Uryu Orion. Kau adalah makhluk halus terkenal yang dijadikan murid oleh ketua sekte, kan? Uryu mengulurkan tangannya, tetapi baru saat itulah dia menyadari bahwa Krune, dalam wujud wisepnya, tidak memiliki tangan. Dia hendak menarik tangannya kembali karena malu ketika tiba-tiba, sebagian dari wujud wisep pelangi Krune mengambil bentuk tangan dan membalas uluran tangannya. Hai. Namaku Krune, dan memang benar, aku adalah murid dari pemimpin sekte. Uryu menghela napas lega. Untuk sesaat, ia berpikir telah melakukan sesuatu yang buruk dengan mencoba berjabat tangan dengan Krune. Seketika, kesan Uryu terhadap Krune membaik beberapa kali lipat. Setelah itu, giliran klan Rasi. Begitu pemimpin kelompok itu maju, dia merasakan energi yang familiar dari Krune. Kau. Mungkinkah kau pernah berlatih teknik sekte Mohi sebelumnya? Krune terkejut dengan pertanyaan itu. Tapi dia segera pulih. Menurut apa yang dia temukan, sekte Mohi telah meninggalkan beberapa ratus dimensi saku tersembunyi untuk keturunan di masa depan. Itu berarti bukan hal yang langka baginya untuk menemukan salah satunya di sini. Lalu Krune berkata, memang, berkat itulah aku bisa sampai di tempatku sekarang. Tapi kau tak perlu khawatir, aku tidak berniat mencari masalah dengan klan Rasimu. Krune kemudian melakukan hal yang sama dan mengulurkan tangannya yang berbentuk energi spiritual untuk memberi pujian kepada pria itu. Namaku Krune, dan ya, aku murid dari pemimpin sekte. Pria itu memutuskan untuk membiarkannya saja karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu bahwa warisan Mohi ditemukan di wilayah sekte Jalan Ilahi, dan tampaknya orang yang menemukannya adalah murid dari ketua sekte. Namun, klan Rasi sudah membayar harga untuk mengambilnya. Apapun yang terjadi setelah itu bukanlah masalahnya. Lalu dia mengulurkan tangannya dan berkata,
Nama saya Hulibe Akrol, seorang murid klan Rasi. Jika itu terjadi di wilayah klan Rasi, dia akan memiliki wewenang untuk menyerang Krune. Tetapi di luar wilayah itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia juga tidak ingin melakukannya. Karena ketua sekte telah menerimanya sebagai murid, itu berarti Krune pasti memiliki caranya sendiri untuk melindungi dirinya. Para anggota sekte Jalan Ilahi dan klan Rasi saling menyapa dan langsung berpisah setelah itu. Sekarang, giliran klan Wang. Alasan klan Wang mengirim 5 peserta adalah karena, selain Fei Fei, mereka semua laki-laki. Mereka semua berasal dari keluarga terhormat atau berasal dari keluarga cabang yang menyandang nama keluarga yang sama. Ayah Fei Fei dan para tetua berpendapat bahwa merekalah yang memiliki peluang terbesar untuk menarik perhatian Fei Fei. Mereka adalah Wang Ting dan Wang Mo dari keluarga cabang, keduanya berada di tahap akhir alam pembentukan inti. Adapun para pendatang, mereka adalah Margilano dan Tuesli Hufiu, dari wilayah klan Wang. Mereka juga berada di tahap akhir alam yang sama. Mereka berempat tahu bahwa tujuan utama mereka adalah untuk menaklukkan Fei Fei selama program pelatihan pertukaran ini, dan karena itu, mereka selalu berada di sisinya sejak meninggalkan kediaman klan Wang. Namun, apapun yang mereka lakukan, Fei Fei hanya bersikap sopan tetapi sama sekali tidak menunjukkan minat pada siapapun di antara mereka. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah hanya karena itu. Lagi pula, masih ada 1 tahun lagi untuk program pertukaran ini. Fei Fei mendekati Krune sambil tersenyum lalu berkata, "Halo, saya Wang Fei Fei dari klan Wang." Sebelum Krune sempat menjawab, dia berjongkok di depan Krune dan mulai berkata, "Oh, jadi kau benar-benar sehelai benang tipis, dan benang tipis berwarna pelangi pula. Warna-warna yang sangat indah." Ini adalah pertama kalinya Krune berpikir bahwa kata pelangi tidak terdengar begitu buruk. Tiba-tiba, Fei Fei meraih inti tubuhnya dengan kedua tangannya dan memeluknya erat-erat. Hal itu membuat semua orang terkejut. Energi spiritual tubuh Krune membuat rambut Fei Fei bergerak sedikit seperti hembusan angin sepoi-sepoi, dan warna-warna energi spiritual membuatnya tampak semakin magis. Ini sangat hangat dan nyaman. Aku sangat menyukai bentukmu yang berwarna pelangi. Kemudian Krune menerima pesan indera ilahi dari Fei Fei. Kuharap kau tidak melupakan janjimu. Aku sudah menunggu sangat lama, dan meskipun aku tidak bisa mengatakan apapun sekarang, aku akan tetap menunggu hari di mana aku bisa mengatakannya. Krune merasa agak emosional. Kata-kata itu membawanya kembali ke saat wanita itu maju untuk menyelamatkan hidupnya. Krune kemudian membalas. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencapai berat badan yang dibutuhkan agar itu terjadi, tapi aku pasti akan mencoba. Namun, kamu tidak tahu betapa bahagianya aku mendengar bahwa kamu belum melupakannya. Saat itu, kamu masih anak-anak, dan aku selalu berpikir bahwa kamu hanya akan menganggap momen itu sebagai ucapan anak kecil. Mungkin kamu bahkan akan menertawakanku ketika aku muncul di sana untuk membicarakannya. Fei Fei lalu menggelengkan kepalanya. Memang benar, aku masih anak-anak saat itu. Namun, kau mungkin sudah tahu situasi tentang inti utama kita, jadi aku sudah lama memutuskan bahwa itu harus kau. Oh, jangan salah paham. Fakta bahwa kau memiliki inti utama dalam kondisi yang sama seperti milikku memang salah satu alasannya. Meskipun begitu, meskipun janji itu hanya kata-kata seorang anak, kau menepatinya hingga sekarang, dan aku tahu itu. Bagiku, itu lebih berharga daripada apapun. Meskipun percakapan ini tampak panjang, namun dilakukan melalui indera ilahi, sehingga tidak memakan waktu lebih dari beberapa detik. Paman Feng melihat tingkah Fei Fei dan kemudian berkata, uhuk. Fei Fei, hanya karena dia sehelai benang tipis, memperlakukannya seperti itu agak tidak sopan. Tentu saja, Paman Feng hanya berpura-pura. Berapa banyak orang yang mengenal Fei Fei lebih baik darinya? Dia sudah menduga bahwa Fei Fei akan tetap mencoba sesuatu ketika tiba saatnya mereka menyambut tuan rumah. Fei Fei kemudian melepaskan Krune dan berpura-pura sedikit malu. Oh, benar. Itu salahku. Hanya saja ini pertama kalinya aku melihat gumpalan cahaya seindah ini, jadi aku tidak bisa menahan diri. Para anggota wilayah klan Wang memandang hal itu dengan rasa iri yang membara. Meskipun mereka dapat melihat bahwa Krune hanyalah sepotong kecil, itu tetap merupakan perlakuan yang belum pernah mereka dapatkan dari Fei Fei sejauh ini. Betapa mereka berharap menjadi orang yang dipeluk olehnya. Tentu saja, alasannya bukanlah Fei Fei, tetapi statusnya dan perubahan menjadi mertua dengan klan Wang yang sangat mereka pedulikan. Namun ada satu orang yang lebih marah daripada siapapun, dan itu adalah Lova. Saat melihat Fei Fei memeluk Krune, ia harus menahan keinginannya untuk segera pergi dan memisahkan mereka. Meskipun begitu, ia juga merasa sedih. Krune tidak hanya tidak keberatan dengan keinginannya, Lova cukup yakin bahwa Krune juga senang dengan hal itu. Fei Fei kemudian maju untuk menyapa anggota sekte Jalan Ilahi lainnya. Ketika dia sampai di tempat Lova berada, kedua gadis itu saling menatap seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Kemudian Lova menerima pesan indera ilahi dari Fei Fei. Aku merasakan tanda yang kutinggalkan aktif. Itu kau, kan? Lova tampaknya tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Memang benar. Sayangnya, hal itu menghalangi. Namun, jangan berpikir aku akan menyerah begitu saja. Sampai semuanya resmi, aku akan melakukan yang terbaik agar dia memperhatikanku. Fei Fei hanya mendengus dan berkata, sebaiknya kau menyerah saja, aku tidak akan membiarkan itu terjadi.
Setelah itu, Fei Fei maju untuk menyapa yang lain. Tasier, yang juga ada di sana, berkeringat dingin. Dia tahu segalanya dan bisa merasakan ketegangan di udara. Meskipun dia tidak bisa mendengar pesan indera ilahi di antara mereka, dia yakin itu telah terjadi. Dia bahkan lebih takjub bahwa Lova yang pemalu itu berani menghadapi keturunan langsung klan Wang secara langsung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirimkan pesan indera ilahi kepadanya. Kamu gila. Itu keturunan langsung, Lo. Lova mendengar itu dan hanya mendengus. Lalu kenapa? Kita berada di sekte jalan ilahi, jadi aku ragu mereka akan melakukan apapun padaku di sini. Lagi pula, aku bisa mengatakannya. Kesombongan wanita itu sangat tinggi. Dia pasti tidak akan menggunakan cara-cara licik seperti itu untuk mengatasi situasi ini. Tasier tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana kamu tahu itu? Lalu Lova menjawab. Intuisi wanita. Tasier terkejut, lalu tertawa. Bagaimanapun, dia adalah makhluk iblis. Baginya, Lova yang berani ini jauh lebih baik daripada yang pemalu. Baiklah, semoga beruntung. Tapi bisa kukatakan bahwa peluangmu sangat tipis. Sudah jelas bahwa Krune lebih dari bersedia untuk tetap bersamanya. Jika kau benar-benar ingin menarik perhatiannya, kau harus lebih lugas dari sebelumnya. Kata-kata itu membuat Lova teringat hari sebelumnya ketika dia memeluk Krune. Bahkan pelukan langsung seperti itu pun belum cukup. Maksudmu? Tasier mengangguk. Bagi Krune, hanya kata-kata langsung yang efektif. Selama kalimat, aku mencintaimu, belum keluar dari mulutmu, aku yakin dia tidak akan pernah menyadari apapun. Tentu saja, ada metode yang lebih ampuh untuk membunuh, seperti mencoba menciptakan situasi yang mengarah pada hubungan seksual, misalnya. Lova hampir pingsan karena malu setelah mendengar itu. Tidak tahu malu. Bagaimana bisa kau menggunakan hal yang terjadi antara pria dan wanita itu untuk menaklukkan pasangan? Tasier lalu mendengus. Kalian, manusia, terlalu rumit. Lova lalu menghela napas. Tidak ada hal baik yang akan keluar dari mulutnya dalam situasi ini. Namun, ia tak bisa menahan diri untuk membayangkan hal seperti itu terjadi, yang membuat wajahnya semakin memerah. Lalu dia menjawab. Kurasa setidaknya aku harus menggunakan pilihan pertama dan mengatakannya langsung kepada Krune. Lova mengambil keputusan dan memutuskan bahwa dia akan mengungkapkan perasaannya kepada Krune ketika kesempatan itu tiba. Lova mungkin belum menyadarinya, tetapi entah bagaimana, Tasier telah menjadi penasihat cintanya. Tasier kemudian menjawab. Itu yang terbaik. Belum lagi, ini juga akan mengakhiri situasi ini, dan kamu bisa melanjutkan hidup. Masih banyak pria lain di luar sana, Lo. Lova hanya mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah semua salam dan acara selesai, Lucio pergi bersama para tetua agung dari 3 kekuatan lainnya untuk berbicara. Adapun para peserta, mereka dibawa ke tempat tinggal mereka untuk sementara waktu. Kolam spiritual baru akan dibuka pada sore hari, jadi mereka masih punya beberapa jam sebelum itu. Krune sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia bahkan memutuskan untuk langsung pergi ke lokasi kolam spiritual dan menunggu di sana hingga waktunya tiba. Hanya saja kali ini, dia kembali ke wujud manusianya. Setelah tiba di sana, dia menyadari bahwa hanya ada para penjaga di sekitar, tetapi belum ada peserta yang terlihat. Kemudian dia duduk di sudut dan mulai berlatih kultivasi. Namun sebelum ia sempat melakukannya selama 10 menit pun, orang lain muncul di sana juga. Ia memperhatikan Krune dan menyipitkan matanya. Orang itu adalah salah satu anggota klan Wang, Wang Ting. Meskipun ia belum pernah melihat Krune dalam wujud manusianya sebelumnya, ia langsung mengenali Krune. Pertama, meskipun Krune mengubah wujudnya, ia tidak dapat mengubah auranya. Dan kedua, rambut pelangi itu terlalu mencolok. Lalu dia maju dan berkata, "Hei, kau di sana. Jangan salah paham tentang apa yang Fei Fei lakukan di pelabuhan tadi. Dia hanya penasaran dengan wujudmu yang berwarna-warni, itu saja. Meskipun kau adalah murid pemimpin sekte, pada akhirnya kau hanyalah sesosok wisop. Ada perbedaan besar dalam status antara kalian berdua." Krune tadi sedang dalam suasana hati yang baik. Sayangnya, seseorang datang untuk merusaknya. Dia membuka matanya dan menatap pria di depannya. Apa yang kulakukan bukanlah urusanmu. Lagi pula, jika Fei Fei ingin memelukku dan bukan kamu, itu karena kamu yang kurang menarik, bukan aku. Wang Ting hampir meledak saat itu, dia tidak pernah menyangka akan diperolok-olok oleh sehelai rambut halus seumur hidupnya. Kau beruntung berada di sekte jalan ilahi dan menjadi murid ketua sekte. Jika tidak, Krune lalu mendengus. Hahaha. Kau berada di tahap ke-8 alam pembentukan inti sementara aku di tahap pertama. Jika kau tidak bisa mengalahkanku dengan perbedaan level sekecil itu, aku jadi bertanya-tanya apakah hidupmu benar-benar berarti. Bagaimana mungkin Wang Ting tidak mengerti maksud di balik kata-kata Krune? Jelas sekali bahwa si Wisep itu mengatakan bahwa dia bukanlah tandingan Krune di level yang sama. Itu adalah WISP yang mengatakan itu. Kalau begitu, apakah kau berani menerima tantanganku? Aku akan menurunkan kultivasiku ke tahap pertama alam pembentukan inti, dan kita bisa bertarung secara persahabatan. Krune menunjukkan senyum jahat dan berpikir. Mengerti. Bersambung.